waktu supaya kita bisa lebih efektif. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa Yahoo. Selamat datang pada webinar kita kali ini, yaitu berjudul Peran Akademisi dalam Pengembangan Desa dan Pariwisata di Kepulauan Nias. Nah, ini diselenggarakan oleh beberapa kawan komunitas akademisi diaspora Nias. Kemudian disupport, didukung oleh penggerak pariwisata Kepulauan Nias. Ya, di sini belum bergabung Bung Herwil. Bung Herwil sudah bergabung, Bung? Oke, kemudian dan didukung juga oleh kawan-kawan diaspora yang tergabung di Orahua Tetenafe, ya, komunitas yang punya pengharapan, ya. Nah, ini saya gambar aslinya pada waktu di poster hanya wajah saja. Nah, ini saya Elisati Hulu, suka dipanggil Ama Elmer. Saya sekarang bekerja sebagai dosen di informatika Universitas Katolik. Nah, mohon rename Bapak Ibu namanya sesuai dengan yang tertera di pendaftaran supaya kita juga bisa saling kenal, ya, bisa saling kenal, dan supaya kita juga bisa tahu lah walaupun tidak menyapa. Selama webinar mohon audionya di mute. Kemudian jika tidak memungkinkan boleh menutup videonya. Ya, jika tidak memungkinkan membuka. Kita akan mengambil foto. Jadi karena itu mohon nanti background atau pakaian mohon disiapkan agar tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu, selama topik pemaparan, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan melalui chat dan akan dibahas oleh narsum pada waktunya question and answer. Bapak Ibu, webinar ini juga disiarkan lewat streaming di YouTube. Nah, tapi masih bisa bergabung di Zoom beberapa yang sudah mendaftar. Nah, latar belakang webinar ini sesungguhnya ini karena rasa mencintai Nias, Bapak Ibu. Mencintai Nias, ya. Kemudian kita berpikir-pikir gimana cara kita berkontribusi. Jadi ini mungkin pepatah Amaidola Bakheda yang mungkin pernah dengar. Awanoro nilui wahya, awanoro nilui bauso, alisi kedata fadaya-daya hulu kedata fai bolo-bolo. Ufolo guidao ba ufolo guida uge ena aozu ita fao-fao, ya. Kemudian mesti dalam bentuk karya nyata Bapak Ibu, ya. Jadi bui fogehe na lebago. Artinya apa? Terlalu banyak ngomong juga nggak ada artinya, maka kita perlu karya nyata. Oleh karena itu, saya dan beberapa kawan di akademis mencoba cari partner di Nias. Nah, ketemulah kawan-kawan akademisi di Kepulauan Nias, dalam hal ini Pak Yuterlin, Pak Tobias dari Nias Selatan, ya, dari Stie maksud saya. Kemudian ya tentu tadi saya sebut bahwa karena kecintaan pada Nias sesungguhnya, ya. Le seroro si tengah kenya, ba le sehau si tengah moono. Artinya apa? Ya kayak kita ini anak kandungnya Kepulauan Nias gitu. Jadi siapa yang membenahi kalau bukan kita? Ya, ini yang membuat kami para diaspora perantau sedikit kesannya agak aktif. Nah, kesannya seperti itu. Ya. Tetapi sesungguhnya cinta kami pada Nias seperti disebut di sini. Le seroro si tengah kenya, ba le sehau si tengah moono. Siapa lagi kalau bukan kita yang berharap orang lain belum tentu dan belum tentu juga mau. Oke Bapak Ibu, jadi berikutnya kita akan berdiam diri sejenak.
kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentu dalam posisi di tempat dan dalam kondisi mute. Kemudian nanti dilanjutkan dengan lagu Tanuniha, ya, seperti biasa. Dengan posisi yang terbaik Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan lagu Tanuniha, lagu kebangsaan kita. Bentar Bapak Ibu.
lefa ampe ufabu uwa ubelega meya odo kegeten nafe tane o masih so badu dumahara amai dola minan rauge sangi buason roroge Terima kasih untuk atensinya. Selanjutnya, Sabua Wihedemo rekan kolega akademisi dari Kepulauan Nias, dalam hal ini kepada Pak Desman, sebagai Ketua STIE Pembangunan Nasional, kami persilakan. Silakan Pak Desman. Baik. Tidak, belum terdengar suaranya Pak. Di mana Pak Desman? Terima kasih Saugolo, Pak. Oh ya, Bu. Ya, oke, silakan. Dulu. Ya. Halo? Ya, silakan Halo? Pak. Ya, silakan Pak. Saya Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh komunitas akademisi Diaspora Nias yang menyelenggarakan webinar pada pagi ini. Kami dari akademisi Kepulauan Nias mohon izin kepada rekan-rekan akademisi menyapa Bapak Ibu akademisi yang berada di luar Kepulauan Nias, yakni akademisi Diaspora Nias. Di sini ada hadir, kami lihat pembicara Bapak Dr. Noitolo Hulu, yang kami hormati juga Bapak Dermawan Hulu, Dr. Dermawan Hulu sebagai pembicara, dan masih banyak. Gimana Warubu. Pak? Halo Pak? Warubu. Oh mohon maaf. Ya, Dermawan, mohon maaf Pak Dr. Dermawan Warubu sebagai pembicara, dan masih banyak kami lihat akademisi Kepulauan Nias yang hadir. Ada Pak Dr. Wauzi Selkinazara, ada Dr. Nemirodi, ada Dr. Lius. Selamat pagi semua Pak yang dari Diaspora Nias. Izin kepada seluruh akademisi Kepulauan Nias, ada Pak Desman Telomanua Rektor IKIP, dari Nias Selatan ada Pak Samalua Mauma, dan ada juga rekan-rekan dari STIE Pembangunan Nasional, hadir Pak Fatullah Sahulu, mantan Ketua STIE, dan rekan-rekan dosen di STIE Pembangunan Nasional. Demikian juga dengan akademisi dari perguruan tinggi lain yang ada di Kepulauan Nias. Kami dari akademisi Kepulauan Nias sangat berterima kasih sekali telah dilibatkan bersama dengan Bapak Ibu akademisi Diaspora Nias yang penuh semangat memberikan motivasi kepada kami yang ada di Kepulauan Nias, memberikan dukungan kepada kami dalam bentuk webinar kali ini. Kami percaya bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu akademisi Diaspora Nias lebih berpengalaman dibandingkan kami. Dan kami juga percaya pengalaman yang telah Bapak Ibu peroleh di luar sana boleh dibagi kepada kami pada webinar ini dan pada kesempatan lain setelah webinar ini. Kami menyadari bahwa Kepulauan Nias memang dikelilingi dengan
keindahan alam dan memang terkenal dengan pariwisata Kepulauan Nias. Tetapi masih banyak dilaksanakan dengan baik. Hanya saja kita sebagai akademisi juga dituntut untuk mengambil bagian di dalam ini. Kami dari akademisi yang ada di Kepulauan Nias bersedia mau menyumbangkan tenaga maupun pemikiran bagaimana pariwisata Kepulauan Nias lebih meningkat lagi, lebih maju, lebih dikenal luas, dan yang pastinya setiap orang akan berkunjung, akan menikmati dan mau berkunjung kembali. Tentu dalam hal ini, kami juga berharap dukungan dari teman-teman akademisi yang di luar Kepulauan Nias untuk berbagi ilmu bagaimana bisa melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, terlebih dalam pengabdian masyarakat. Kami percaya bahwa teman-teman diaspora Nias pasti sering dan bahkan telah melaksanakan pengabdian masyarakat. Tentu juga ini ada dari biaya sendiri, bantuan pemerintah, dan hibah dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin kami dari Akademisi Kepulauan Nias masih sedikit yang telah mendapatkan hibah dari pemerintah terhadap pengabdian ini. Mungkin teman-teman akademisi kami dari diaspora Nias dapat membagi ilmu kepada kami, sehingga kami juga dari Akademisi Kepulauan Nias bisa tembus mendapatkan hibah penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Sehingga tujuan kita bersama bagaimana mengembangkan pariwisata ini melalui peran akademisi bisa tercapai. Tentu dalam hal ini juga, selain akademisi, saya melihat juga bahwa yang hadir pada web kali ini juga ada rekan-rekan praktisi dan bahkan dari pemerintahan. Saya lihat teman saya tadi hadir, Pak Rianto Zega, Camat Gunung Soli Barat. Selamat bergabung Pak Camat, Pak Rianto Zega. Dan apalagi kalau misalnya didukung oleh Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, yang memang kebetulan juga Ibu Telambanu adalah putri daerah Kepulauan Nias, yang menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan Ibu itu juga bisa hadir pada saat ini, sehingga apa yang menjadi pokok-pokok pikiran yang akan kita bahas pada saat ini bisa menjadi hal yang terwujud di kemudian hari. Jadi harapan kami, webinar ini boleh berjalan dengan baik, dan rekan-rekan kami, akademisi diaspora Nias, memberikan yang terbaik pada webinar ini, dan kami siap bekerja sama, dan kami juga siap mendengarkan, dan kami siap berkontribusi dan berkolaborasi dengan akademisi diaspora Nias. Demikian saja sepatah kata dari kami. Bila ada yang berkekurangan, kami mohon maaf. Wawai tafefu segala itu. Yahobu. Yahobu Pak. Yahobu, Saugala Pak Yahobu. Desman, Nazara, Yahobu. Oke, terima kasih untuk sambutan sebuah wihidi morih ke Pak Desman sebagai kolega. Sama-sama belajar Pak. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang nih. Kami malah tidak banyak mengenal Nias juga. Mungkin Pak Mitolo aja yang barusan pulang, barusan datang atau bergabung sebagai perantau gitu ya. Mungkin, tapi kalau saya udah 30-an tahun, sudah lama tidak mengenal Nias. Jadi dengan kita gabung, kita bisa saling mengenal, tahu apa yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Desman sekali lagi. Nanti kalau Bapak undur karena pergi ke Lahewa Timur, silakan Pak. Terima kasih supportnya. Sekali lagi saya menyapa para akademisi, para praktisi, kepala desa, kepala camat, dinas yang bergabung saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari Pak Meitolo. Sekedar sebelum dia memaparkan topiknya, saya akan bagikan riwayat tentang Pak Meitolo. Pak Meitolo adalah lahir di Lahewa Alasa, Talumezi, Kabupaten Nias Utara 83, masih muda, energik. Itulah fotonya. Jadi hanya spot tadi wajah, sekarang utuhnya. Sekarang tinggal di Tangerang,
latar belakang S3, kajian pariwisata memang, UGM, S2 manajemen konsentrasi pariwisata, dan S1-nya adalah administrasi perhotelan, ya. Jadi benar-benar full version pariwisata ini, Pak Meitolo, ya. Sebagai dosen sekarang di Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan 2020 sampai sekarang. Sebelumnya pernah menjadi dosen di beberapa tempat seperti yang tertera, ya. Dia sudah juga membuat bukunya yang baru-baru ini juga saya sudah dapat partisipasi kolaboratif pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Pak Meitolo, aktivitas sekarang adalah sedang terlibat secara nasional dalam penyusunan pola kemitraan UKM dan usaha besar pariwisata, ya, untuk destinasi super prioritas Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Mandalika, ya, bersama UPH dan Kemenparekraf dan beberapa activity yang lain. Riset sekarang ongoing adalah hotel resiliency facing the uncertainty condition. Dan fokus Abdimas atau yang sedang berjalan adalah pengembangan bisnis UKM. Oke. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Meitolo sekitar 20 menit. Bapak Ibu akan presentasi, kemudian selama itu Bapak Ibu bisa chat untuk mengajukan pertanyaan, dan kita akan diskusi menjawab pertanyaan sesudah itu. Kami persilakan kepada Pak Meitolo. Baik, terima kasih Pak Hulu, Pak Elisati Hulu. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Cukup, Pak. Baik, saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Apakah screen saya sudah terlihat, Pak? Oke. Cukup jelas, cukup jelas. Jelas, Pak. Lihat, Pak. Baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Selamat Hari Kenaikan Isa al-Masih. Minal aidin wal faizin juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan, dan satu kehormatan kalau Pak Elisati telah memberikan nuansa yang sangat inovatif ini dengan kolaborasi bersama dengan diaspora akademisi, dan saya lihat Bapak dan Ibu yang dari stakeholder, dari pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun pelaku pariwisata, dan banyak juga senior-senior yang yang sudah berkecimpung lama di bidang pariwisata. Ini adalah pagi hari ini yang sangat casual, kita sambil ngopi, Bapak dan Ibu. Mungkin ini baru 9:30, kalau di Bali sudah 10:30 ya Pak Dermawan ya. Jadi kita ngopi saja sambil kita berdiskusi. Saya mengambil tema ini, Bapak dan Ibu, adalah pariwisata Indonesia dalam konteks lokal, di mana wisata desa di Kepulauan Nias. Oke, baik. Ini slide-nya sudah berubah, Pak Hulu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi secara umum, Bapak dan Ibu, bahwa pembangunan kepariwisataan itu terbagi dalam empat pola, ya, di mana ada destinasi, ada kelembagaan, ada industri, dan ada pemasaran. Dan ini adalah yang menjadi lokus-lokus atau bagian kita sebagai akademisi, di mana berperan di dalam kegiatan penelitian atau membantu pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam memberikan pokok-pokok pemikiran. Ya, barangkali nanti secara rinci di bidang desa wisata Pak Dermawan bisa memberikan lebih detail. Nah, ini contohnya kita lihat dalam slide yang sebelah kanannya ada bidang kelembagaan, ya, di mana kelembagaan ini sangat berkontribusi di dalam pengelolaan sebuah
destinasi wisata. Jadi kalau misalkan contohnya siapa yang berperan di dalam mengembangkan destinasi wisata, di mana banyak kita melihat ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Kementerian UKM, Operasi, ada Kementerian Maritim dan Investasi, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa. Ya, jadi kalau misalkan kita runut dalam skala pusat sampai ke daerah, termasuk SKPD, ada banyak sekali peran-peran dari setiap lembaga itu. Nah, tentu inilah yang disebut dengan complexity of tourism, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bagio, karena ini komunitas akademisi dan beberapa para stakeholder, bahwa Bagio tahun 2008 itu telah mengatakan bahwa complexity of tourism itu seperti ini, dinamisnya seperti ini. Jadi banyak aspek, banyak sektor, no one single actor, gitu ya. Jadi ini adalah dalam satu sisi saja. Dan masih kita melihat ada di destinasi, di industri, di pemasaran, ya, dan terlebih di regulasi. Nah, misalkan begini, kita melihat di pemasaran, ya, potensi pengunjung, kemudian wisatawan, KSPN, gitu ya, dan lain-lain. Kalau kita melihat, NIAS itu sudah termasuk dalam 88 kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Teluk Dalam dan NIAS dan sekitarnya. Itu dalam PP nomor 50 tahun 2011. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, secara umum, Bapak dan Ibu, kalau kita memotret NIAS itu ada di mana? Ya, tentu NIAS itu ada di ada di bagian ini, ya, yang sebelahnya Padang ini. Nah, kalau kita melihat, ya, bahwa dalam Perpres nomor 180 tahun 2014 bahwa ada 18 pelabuhan sebagai entry dan exit point. Jadi entry dan exit point ini kapal pesiar yang bentuknya kapal wisata yang kecil itu bisa masuk dan bisa keluar. Itu ada di 18 tempat atau wilayah, ya. Dan di sini NIAS masih belum ada di sini, ya. Nah, ini sampai ke Samlaki, kawasan timur, ini sudah ada. Ini Samlaki ini adalah kawasan yang dekat dengan Australia. Demikian juga ada 5 pelabuhan singgah dalam negeri, ya, yang berfungsi sebagai embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan cruise ship. Jadi dalam bentuk kapal yang besar, ya. Dan ini dalam Permenhub nomor 121 tahun 2015. Termasuk Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Benoa, dan Makassar. Tentu, apa hubungannya dengan NIAS? Berarti harusnya semakin banyak aksesnya, semakin dekat aksesnya, kita semakin dapat peluang. Jadi ini juga tidak stagnan sampai di sini. Saya kira dengan berkembangnya Pulau NIAS, perlu juga kita melihat bahwa NIAS juga perlu ada entry dan exit point dengan kapal-kapal wisata. Nah, ini adalah hubungannya dalam pengembangan kepariwisataan di Pulau NIAS. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya akan me-generate, ya, pembangunan destinasi pariwisata nasional dalam PP nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Tentu turunannya ini sebenarnya ada di Riparprov dan Riparkap atau Riparkot, ya. Nah, kalau di dalam amanah Riparnas ini bahwa dalam penyusunan setiap rencana pembangunan pariwisata daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus merujuk pada PP nomor 50 tahun 2011. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 50, ya, destinasi pariwisata nasional, termasuk NIAS dan Simeulue, Aceh. Oke. 88 KSPN. Ya, kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Teluk Dalam, NIAS, dan sekitarnya. Gitu ya. Saya juga lihat ada kawasan pengembangan pariwisata, ya, dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional, termasuk juga NIAS Barat. Gitu ya. Tentu pertanyaan, apakah dengan pemekaran ini nama kabupaten yang lain termasuk apa tidak? Ya. Nah, dalam penyusunan master plan pariwisata, Bapak dan Ibu, ini berbagi pengalaman saja. Tentu deliniasi ini
selalu merujuk pada regulasi yang sudah ada. Ya. Nah, hingga pada saat ini tinggal 5 destinasi super prioritas. Ini arahan Presiden ya, ditetapkan 15 Juli tahun 2019 yang lalu. Ya, waktu itu kita sempat mendengar ada 10 Bali baru, sekarang dikerucutkan menjadi 5 ya, 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Gitu ya. Padahal kalau Bapak dan Ibu melihat arahan Presiden ya yang ke-6 November 2015 bahwa Likupang itu tidak termasuk ya, tidak termasuk di dalam super prioritasnya pembangunan skala nasional. Lalu kenapa tiba-tiba di 5 ditetapkannya ini masuk Likupang? Nah, ada disebut dengan kawasan ekonomi khusus. Tentu perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena dorongan dari daerah, ya, kekuatan dari kawasan itu sehingga menjadi pusat perhatian. Dalam pariwisata itu semakin seksi semakin dilirik, gitu ya. Itu adalah esensinya. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam mengembangkan satu kawasan wisata, Bapak dan Ibu? Kalau nanti kita perkecil skalanya pada level desa, ya tentu ada 5 ya, ada pentahelix yang disebut dengan masyarakat, pemerintah, industri, media, dan akademisi. Nah, akademisi perannya ada di mana? Ya. Akademisi perannya ada di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam setiap pilar pengembangan pariwisata di skala nasional itu bidang kelembagaan, bidang destinasi, bidang industri, ya, bidang pemasaran, akademisi berperan ya dalam memberikan satu pola pemikiran, pokok pemikiran atas hasil kajian atau penelitian. Ya, dan tentu di beberapa draft-draft perencanaan juga saya sering sekali terlibat dalam diskusi publik ya. Jadi sebelum suatu draft itu di-launching atau ditetapkan, adanya disebut dengan diskusi publik, melibatkan akademisi. Nah, ini adalah satu bentuk kolaborasi yang sudah terjalin. Kemudian, nah, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu, bahwa kalau seandainya di desa wisata ya sudah ada di NIAS misalkan dan sudah berkembang, sehingga nanti ada, kalau sekarang yang sedang terjadi itu ada Sertidewi ya, sertifikasi desa wisata, ada assessment pada pelaku pariwisata yaitu pekerja gitu ya. Nanti ada ada indikator-indikator yang harus diukur ya. Dan ini salah satu terobosan dari dari Kemenparekraf, di mana dalam slide yang sebelah kiri ini Bapak dan Ibu, bahwa ada yang disebut dengan Sustainable Tourism Observatory, di mana akademisi ya, waktu itu saya bergabung di kajian pariwisata UGM di Sekolah Pascasarjana, bergabung meresearch dan memonitoring kegiatan di desa itu, di desa wisata itu. Oke. Kemudian melaporkan dan kemudian memberikan rekomendasi. Gitu ya. Jadi barangkali nanti ya pola-pola pengabdian dan penelitian di desa wisata, barangkali terminologi desa wisata juga perlu kita switch sedikit ya, karena sesungguhnya dari awalnya itu namanya itu adalah tourism village ya, atau village tourism, sorry. Jadi wisata ke desa ya. Cuma sampai di Indonesia kita artikan sebagai desa wisata. Jadi wisata ke desa itu seperti apa sih? Saya membayangkan waktu saya di usia 6 tahun, kita ke sungai masih sangat asri dan segala macam. Mungkin sungai itu sekarang sudah berbeda. Ya, penampilannya sudah sangat berbeda. Padahal pola pengembangan sustainable tourism development itu, apa yang kita nikmati sekarang, sampai anak cucu kita pun menikmati hal yang sama. Itulah esensi di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, Bapak dan Ibu. Sehingga banyak sekali indikator-indikator yang sekarang harus terpenuhi, gitu ya. Kemudian apa peran akademisi di dalam penyusunan master plan? Ya, saya juga pernah bergabung di Integrated Tourism Master Plan di salah satu destinasi super prioritas.
Dan sekarang ini yang tadi Pak Hulu sudah sampaikan dalam penyusunan pola kemitraan UKM dan usaha besar. Nah, tentu banyak sekali bagian kita, ya, baik di dalam penelitian, di dalam pengabdian, untuk berkontribusi di dalam kepariwisataan ini. Nah, saya mengkerucutkan sedikit. Ya, kalau kita bicara di kawasan wisata atau destinasi wisata, ya, bicara tentang inovasi itu adalah sebuah teori. Ya, tetapi teori yang tidak aplikatif itu juga nonsens di dalam kegiatan kepariwisataan. Satu yang harus ada, ya, sesungguhnya di desa wisata itu atau di wisata, kalau kita berwisata ke desa, adalah ada kreativitas. Ya. Kreativitas, misalkan apa yang ada di Bali, apa yang ada di Banyuwangi, apa yang ada di Malang, gitu. Kita tidak perlu copy and paste di Nias. Ya. Ini yang harus muncul, ya. Tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar latah kalau bahasa terlalu hard, ya. Jadi jangan terlalu latah gitu. Ada di sana desa wisata, di sini juga harus ada. Tidak, gitu ya. Kalau tidak ada kreativitas, kenapa harus? Gitu. Kalau tidak ada potensi, kenapa harus? Kemudian adanya adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah masyarakat kita, masyarakat di desa adalah cara hidupnya seperti di desa, gitu ya. Lalu bagaimana bisa menerima, misalkan ada tamu-tamu yang dari luar, ya. Apakah kita bisa beradaptasi dengan itu? Kalau sekarang kita muncul ada Pok Darwis, gitu ya. Lalu ada pelatihan-pelatihan, ya. Saya kira itu semua sangat mendukung. Tetapi Pok Darwis itu tidak cukup juga. Perlu diturunkan menjadi Mas Darwis, ya, atau masyarakat yang sadar wisata. Kadang-kadang kita sering menyalahkan masyarakat, padahal masyarakatnya tidak pernah dilatih, yang dilatih ketua kelompoknya. Ini yang sering sekali terjadi, tidak hanya di Nias, tapi ya hampir di semua tempat terjadi. Kemudian adanya kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting, yang di 5 pentahelix tadi itu, ya. Sudah terjadi ketiga hal ini, tetapi yang poin paling penting adalah aktualisasi atau eksekusinya. Ini yang sangat-sangat kurang. Dan ketiga hal di atas ini, Bapak dan Ibu, kreativitas sudah ada, potensinya sudah ada, adaptasinya sudah oke, kolaborasinya sudah oke, eksekusinya belum. Gitu ya. Jadi ini yang sering sekali menjadi kendala. Makanya kalau misalkan kita melihat Riparprov, Riparkap itu diamanatkan setiap 5 tahun sekali harus direview, dievaluasi. Ya, kalau misalkan kita punya Riparkap di Nias sekarang ini, 5 tahun ke depan kita harus lihat indikatornya tercapai apa tidak. Lalu indikator yang belum tercapai apa? Lalu caranya seperti apa? Nah, ini penting sekali bagi kita akademisi berkontribusi di sini. Kemudian, pertanyaan saya adalah wisata desa versus desa wisata. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu. Desa wisata atau wisata ke desa? Saya cenderung mau berwisata ke desa. Karena desa dan kota pasti berbeda. Nah, apa yang sering sekali kita tinggalkan, bukan hanya di kawasan desa wisata atau di wisata desa yang yang sering terjadi ini, adalah di semua destinasi. Hampir terabaikan itu adalah daya dorong atau yang disebut dengan push factor. Daya tariknya oke, pantainya indah, ya kan? Guanya dalam, air terjunnya tinggi gitu. Apapun semuanya menarik. Tapi lupa, sering terabaikan kita adalah daya dorong kita. Kenapa? Bagaimana saya bisa ke sana? Kenapa saya harus ke sana? Apakah air terjun di sini lebih tinggi daripada di tempat X? Nah, ini penting yang sering sekali luput ya dalam saya lihat di beberapa daerah luput dalam perencanaan juga. Kita membangun objeknya, lupa buffer zone-nya, lupa wilayah penyanggahnya. Ya kan? Kita membangun desa ini sudah bagus, padahal untuk menuju desa A kita harus melewati beberapa desa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melewati beberapa desa ini dengan mulus, tentu kita sampai dengan senang, pulang dengan sukacita. Gitu ya. Ini penting ya. Jadi bukan hanya bukan hanya potensi saja ya, tetapi kita melihat daya dukung, daya dorong yang ada di sekitarnya juga. Dan ini penting
di Kepulauan Nias. Kemudian ya, berwisata ke desa itu sesuatu banget kalau menurut saya. Ya. Jadi saya memberikan 4 poin ya, kalau kita mau berwisata ke desa. Mungkin ini lokus-lokus di dalam penelitian kita atau pengabdian kita, Bapak dan Ibu ya. Dan misalkan begini, nomor 1 harus ada engagement. Ya. Apa engagement itu? Ada relasi gitu antara tamu dan masyarakat. Jadi tamu itu datang sebagai orang lain, harusnya pulang sebagai saudara dong. Gitu ya. Jadi kalau dia datang sebagai orang asing tadi, dari wilayah mana, harusnya dia pulang sebagai saudara kita. Kalau di kota nggak bisa seperti itu. Dia datang karena bisnis, dia menginap di hotel itu, selesai dia. Dia bayar pakai uang. Di desa itu tidak hanya itu. Dan ini yang sering kita lakukan kan. Di Nias itu sudah ada, gotong royong itu sudah ada dari sejak dulu. Itulah politik di level desa, di level RT dan RW ya, kalau saya melihat. Jadi gotong royong, kebersamaan itu sudah ada. Oke. Kemudian respect to each other. Ya, jadi kalau kita mengembangkan sebuah kawasan di desa, karena kita sudah terbiasa, ya, itu sudah menjadi budaya kita. Sehingga ketika ada orang lain datang pun kita harus menghargai. Demikian juga tamu yang datang. Itu yang sekarang ya sering terjadi ya, bahwa nanti modernisasi terjadi, budaya-budaya lokal terjadi. Itu yang disampaikan oleh GSTC ya, Global Sustainable Tourism Council. Dia mengatakan bahwa tidak, kearifan lokal itu harus dijunjung tinggi. Makanya muncullah teori-teori responsible tourism sekarang. Jadi tamu itu harus bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab membuang sampah sembarangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap penghargaan kearifan lokal setempat. Ini penting. Jadi tamu itu datang bukan semena-mena sebagai raja gitu. Dia juga harus mau ya tunduk pada adat istiadat kita. Dan justru inilah yang penting. Yang dia cari itu ini. Kemudian beneficially, menguntungkan. Mungkin bahasanya terlalu hard ya menguntungkan, tapi bermanfaat lah ya. Bermanfaat bagi siapa? Bagi masyarakat itu. Jadi kita menjual desa kita, tapi kita tidak kehilangan desa kita. Gitu. Bukan seperti membangun kota. Begitu kota terbangun, dibelilah lahan itu, orang-orang yang ada di situ terpinggirkan. Dan itu terjadi di beberapa wilayah. Jadi beneficially di sini masyarakat sebagai ownership-nya semakin baik, semakin tinggi, dia merasa bermanfaat dengan hadirnya kepariwisataan ini. Dan terakhir adalah impression. Impression itu apa? Mengesankan. Kalau tadi dia datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara, ya I will be back to you soon gitu. Saya akan berkunjung lagi karena you saudara saya. Dan itu yang harus tercipta. Ya. Jadi saya katakan bahwa pariwisata itu tidak pernah berakhir. Apa yang kita alami sekarang dalam kepariwisataan kita sudah kolaps ya. Kita benar-benar ini tahun ini sudah mulai agak naik, tapi tahun kemarin itu benar-benar terpuruk. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Anton, beliau katakan bahwa recovery after pandemi ini sebenarnya lebih mudah daripada recovery setelah Perang Dunia. Itu kenapa? Karena infrastruktur masih ada. Cuma sistemnya yang harus transformasi ke digital. Itulah adaptasi tadi. Bukan hanya adaptasi terhadap behavior juga, tapi adaptasi terhadap teknologi. Gitu. Ini adalah kompleksitinya, bentuk kompleksiti dari kepariwisataan itu sendiri. Dan tentu lokus-lokus ini menjadi bagian yang kita bisa kontribusi seorang peneliti. Kemudian Bapak dan Ibu, saya berbagi tahap-tahap ya. Pak Metolo, 1-2 menit lagi. Oke, ini sebentar lagi closing Pak. Jadi saya berbagi tahap-tahap pengembangan ya, bahwa di dalam mengembangkan destinasi itu pasti ada tahap perencanaan. Gitu ya. Kemudian ada tahap pengembangan. Kemudian baru ada tahap optimalisasi. Saya cenderung menggunakan optimalisasi daripada maksimalisasi. Karena itu maksimalisasi itu selalu memaksimalkan. Tapi kalau mengoptimalkan mungkin kata-katanya lebih soft. Ya, tentu di dalam optimalisasi itu pun ya selalu ada adaptasi, selalu ada evaluasi dan monitoring dan inovasi gitu ya.
Kemudian, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang saya highlight di warna merah ini adalah Mas Darwis. Ini penting sekali ya. Kalau dulu kita sudah mengenal sabta pesona, sampai waktu saya SMP aja, 7 sabta pesona, aman, bersih, dan segala macam. Ini harus terjadi. Jadi kalau misalkan di desa kita, orang tamu berkunjung, ya harus bersih juga. Ya kan? Tapi kalau dia di sawah, ya mesti kena lumpur. Gitu. Ini yang saya katakan bahwa kreativiti kita dalam mengembangkan kawasan kita itu berbasis pada potensi itu. Contohnya, apa yang terjadi di Gunung Kidul? Mereka menjual sungai ya dengan foto prewedding, gitu ya. Jadi sudah bosan prewedding di foto studio Bapak dan Ibu. Sekarang preweddingnya di sungai, ada air terjun gitu. Mungkin nanti di tempatnya Pak Fatolosa Hulu ini di Luhanroy ada foto prewedding di sana Pak, paketnya berapa gitu kan, sekali foto gitu. Sayang sekali mungkin saya dan Pak Elisati, Pak Dermawan dan Bapak Ibu yang sudah menikah gitu, yang masih belum ini mungkin bisa foto prewedding di tempat-tempat yang unik seperti itu. Nah, sebelum saya closing, Bapak dan Ibu, saya ada refleksi kritis. Mengapa harus ke Nias? Ya, dapat apa bila saya dan kita berwisata di Nias? Ini tentu jawaban ini generate. Ya, tidak bisa kita jawab 1, 2, dan 3. Tetapi ini PR kita bersama di dalam kita mengembangkan pariwisata di Nias. Yahowu saugele. Terima kasih Pak Hulu. Terima kasih juga Pak Hulu. Sesama Hulu nih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Mitolo yang sudah memberi kita pencerahan luar biasa. Ini dari sisi akademisi yang begitu cerlang, ya. Saya bisa menyikmatinya. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan ada pertanyaan yang muncul di chat langsung kepada Pak Mitolo, ya. Saya baca dulu, Pak. Ini berkaitan tadi yang Bapak menyinggung daya dorong, karena daya tarik, oke lah, Nias, oke lah. Kita seringkali euforianya, daya tariknya luar biasa. Tapi daya dorong yang Pak Mitolo tadi sebut, itu kira-kira apa ya? Bagaimana cara meningkatkannya? Ini datang dari Pak Odalige Ziduhu. Silakan Pak. Oke, langsung ya Pak. Langsung saja. Ini kita langsung saja. Terima kasih. Kita cair saja komunikasinya. Tidak belabil-belabil, tidak terlalu formal dan tidak terlalu juga ngoyo. Oke. Ini kita berdiskusi ya. Tentu diskusi itu melahirkan satu ide-ide yang kreatif. Jadi gini, kadang dilematis. Kita ke Raja Ampat atau ke Singapura? Gitu ya. Kenapa? Uang ada 5 juta nggak bisa kita ke Raja Ampat, Bapak dan Ibu. Tapi ke Singapura bisa. Gitu. Mau milih mana? Tapi kalau di dalam pikiran saya, oh no, harus ke Raja Ampat. Karena di sana ada daya tarik yang sangat indah. Oke. Tetapi bagaimana saya menuju ke sana? Aksesnya seperti apa? Ya, kalau kita generate lagi di dalam komponen pariwisata itu ada namanya 3A ya, atraksi, amenities, aksesibilitas. Sekarang ada auxiliaries gitu ya. Ada 4A sekarang. Nah, ini daya dorong ini penting. Ini yang saya sampaikan tadi di slide kedua kalau saya tidak salah. Di dalam memaparkan misalkan, sekarang kita ke Nias, dari Jakarta ke Nias, naik pesawat Garuda. Gitu ya. Sekarang kita bisa lewat darat ke Nias. Sekarang kita bisa lewat laut ke Nias. Itu dalam sisi lokalitas. Tapi kalau misalkan orang asing ke Nias, bagaimana caranya? Harus dari mana dulu? Mungkin sudah tertahan di kawasan danau yang paling besar di sebelah kita. Tentu ini dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan Danau Toba dari kawan-kawan dari ITB kemarin juga, bahwa delineasinya juga dari 7 kabupaten menjadi 8, Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena daerah juga meminta bahwa biarlah yang disebut dengan turis spreading itu, sebaran wisatawan itu juga kebagian gitu. Sayangnya kita Nias belum sampai ke sana. Nah, daya dorong ini sangat penting. Ya, karena berhubungan dengan akses, kemudahan, ini penting sekali.
Ya, kalau misalkan pantai yang ada di pantai Pink Beach itu bagaimana aksesnya? Apakah sudah tercapai dengan baik? Bisa dicapai dengan mudah? Nah, tentu tidak hanya dari sisi akses, tapi aspek yang lain juga perlu diperhatikan. Inilah yang disebut dengan daya dorong. Saya kasih contoh. Kenapa kapal pesiar itu selalu ke Karibian? Ya, saya dulu pernah mengembara juga di kapal pesiar. Kenapa harus ke Karibian? Kenapa tidak di Nias yang indah pantainya itu? Ya kan? Ya faktor jarak juga jauh. Faktor kemudahan di dalam perizinan juga belum siap kita. Gitu ya. Baru 18 port yang dibuka, baru 5 yang dibuka dalam kapal pesiar yang besar. Kalau dibuka banyak, apa kita sudah siap apa belum? Nah, ada pertanyaan, mau pemasaran dulu atau produk dulu? Produk driven atau marketing driven? Telur atau ayam? Ayam atau telur? Ya kan? Tentu ini kita harus melihat di dalam karakteristik sebuah daerah. Jangan samakan Bali dengan Nias. Kalau Bali produk plus marketing, yes, definitely oke, karena sudah siap. Kalau Nias, apakah sama apa tidak? Itu yang saya sampaikan, copy and paste itu tidak selalu sama, tidak selalu bisa. Nah, pemikiran-pemikiran kita sebagai akademisi di dalam melihat clue-clue itu perlu sangat sangat berkontribusi di dalam setiap penyusunan master plan di daerah. Demikian Pak. Thank you. Oke, makasih. Semoga sudah terjawab. Memang perlu kedetilan lagi. Memang rencana kita akan lanjutkan inisiasi ini, Bapak Ibu. Tapi kita dulu dijawab dulu pertanyaan yang muncul. Nanti kalau yang langsung boleh. Tadi Pak Desman saya lihat mengajukan tangan. Oke, kita baca dulu satu kali lagi Pak Desman. Pak Desman telah menua. Dari Pak Waesehi Nazara, Dr. Waesehi Nazara. Tadi ada 4 itu Pak, aspek yang Bapak bagi terkait engagement, respect, dan next. Bagaimana mewujudkan ini supaya efektif dan efisien? Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Dr. Waesehi. Benar. Ya, wow. Ini terima kasih Pak Senior. Banyak sekali yang saya sampaikan tadi, kompleksiti dari sebuah pengembangan pariwisata itu seolah-olah begini Pak. Marketing pariwisata, psikologi pariwisata, sosiologi pariwisata, apakah betul setiap kata yang dipadankan dengan pariwisata itu adalah pariwisata? Gitu ya. Ini yang berkembang sekarang Pak. Nah, sehingga ketika kita melihat 4 poin ini Pak, ya, di dalam bagaimana cara mewujudkannya. Pertama adalah harus memulai dulu, Pak. Ya. Saya pernah melakukan penelitian di Bantul di DIY. Di dalam membuat satu desa budaya, Pak. Mereka punya desa budaya. Maka ada tahapannya, yaitu desa rintisan budaya dulu. Rintisan itu berarti apa? Harus dilihat dulu potensinya seperti apa. Ya. Bagaimana cara mengoptimalkan potensinya. SDM-nya, ya kan? Apakah bagaimana kearifan lokalnya dan segala macam. Demikian juga kalau kita mau membuat satu desa wisata misalkan, ya kan? Yang sertifikatnya dari desa atau dari Kadispar atau dari kabupaten, gitu ya. Tetapi kita harus melihat dulu, gitu, apakah di desa itu ada nggak potensinya. Kita kaji dulu, kita melihat, kita assess dulu, ya kan? Sehingga ketika di-assess, apa yang kurang? Oh, masyarakatnya perlu apa? Itu dari sisi SDM saja, Pak. Nanti kalau ada tamu yang datang ke situ, itu bukan tamunya saya, itu tamunya rumahnya si A itu. Rumahnya Pak Elisati Hulu itu, bukan tamunya Pak Metolo Hulu. Gitu. Ya sudahlah, nggak usah pikir. Gitu ya. Jadi nggak ada engagement, Pak. Nah, makanya memang muncullah pelatihan-pelatihan bagi SDM. Itu khusus di SDM, Pak. Kemudian ketika bicara tentang beneficiary, bagaimana mewujudkan ini? Harus ini Pak, harus benar-benar terbuka dan transparan. Jadi kadang-kadang dalam beneficiary ini saya dapat buntung, situ dapat untung, situ dapat buntung, saya dapat untung. Itu tidak boleh terjadi. Dan ketiga, sebenarnya di dalam desa wisata itu harus ada leadership Pak, itu disebut dengan modal sosial. Harus ada yang menggerakkan Pak, harus ada figur. Kalau nggak ada, siapa yang akan
didengar, siapa yang akan diikuti? Ini penting sekali. Banyak kawan-kawan yang sudah meneliti di Dieng, di Jawa Tengah, Pak, bahwa di situ modal sosialnya sangat kuat. Figurnya, seorang figur kepemimpinan leadership-nya sangat kuat di sana. Sehingga semua aspek di dalam pengembangannya itu bisa terlaksana, walaupun belum sempurna, Pak. Ya, kesempurnaan itu tentu milik Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memulai, ya, seperti daerah-daerah yang lain. Tentu ini PR kita bersama. Itu bukan hanya PR Pak Wasehi, PR-nya Pak Hulu dan Bapak Ibu yang lain. Ini juga saya melihat ada Pak Robinson Telambanua yang sering saya tonton di Metro TV yang sangat yang praktisi lah, sudah melakukan, gitu ya. Jadi kita semua ini tidak hanya parsial, Pak, akademisi tidak bisa. Saya pernah mendengarkan satu penjelasan dari Profesor Ohio University, dia bilang bahwa peneliti itu tidak bisa menyelesaikan masalah, Pak. Tapi dia bisa menjelaskan masalah. Karena kenapa? Harus dieksekusi, Pak. Gitu. Jadi hasil itu harus dieksekusi, masalah itu harus dieksekusi. Kalau peneliti harus bisa menjelaskan masalah, masalahnya di sini, harusnya begini, itu saja. Makanya kolaborasi ini sangat penting, pelaku, stakeholder pemerintahan, dan juga akademisi. Demikian Pak Dr. Wasehi. Terima kasih Pak Meitolo. Kita beralih sekarang ke langsung dari tadi Pak Desman nih. Silakan Pak Desman langsung. Terima kasih kedatangannya Pak Desman. Belum di-unmute, Pak. Belum di-unmute, Pak. Ya, silakan. Langsung. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Maaf saya terlambat menonton karena ada kesibukan tadi. Oke, Pak. Ya, Pak, pariwisata kita memang belum maksimal pengembangannya. Mungkin karena keterbatasan berbagai dana ya dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya lihat bahwa potensi pariwisatanya itu luar biasa, Pak, kalau menurut saya. Apalagi potensi pariwisata pantai yang sangat indah dan didukung juga dengan potensi lautnya, seafoodnya yang luar biasa. Kalau hal ini dikembangkan dengan baik, pasti orang-orang dari luar akan berkeinginan datang ke Nias, gitu ya. Kita terlambat, Pak. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa keinginan masyarakat luar datang ke Nias itu sudah ada, Pak. Hanya sekarang dukungan yang ada di daerah tidak seperti yang mereka harapkan ya, begitu. Contohnya Pantai Tureloto yang sangat indah, bagus ya. Di Nias Utara itu luar biasa, pantai-pantainya indah, gitu. Ada pantai Sienasi, ya. Tetapi infrastrukturnya kurang memadai. Orang mau ke sana menginap, ya, menginap tapi hotelnya yang kurang memadai, kulinernya yang kurang memadai, sehingga tidak tertarik begitu. Jadi kita harap pemerintah dan juga para pengusaha-pengusaha Nias lah, ya, supaya bisa merencanakan dengan baik pengembangan pariwisata ini, ya, pariwisata ini, karena itu akan sangat mendukung dinamika ekonomi masyarakat Nias, begitu. Kalau hasil laut Nias ini dikembangkan dengan bagus, itu menjadi daya tarik dari orang-orang luar, ya. Tapi pengelolaannya kurang memadai. Jadi mungkin perlu pelatihan bagi masyarakat Nias bagaimana mengolah hasil-hasil laut itu, ya, hasil laut itu, sehingga orang-orang yang datang ke sini akan sangat senang menikmati hasil laut itu, ya. Jadi perencanaannya memang kurang mantap, kalau saya lihat kurang mantap. Jadi perlu kolaborasi antara seluruh pemerintah daerah Nias, ya, untuk menyatu bagaimana pengembangan pariwisata di Pulau Nias ini. Dan juga para pengusaha kita dari luar daerah lah, siapa lagi yang membangun di sini ya. Kalau ada orang-orang berhasil di luar Nias, di Jakarta, di Medan, ya
ayolah untuk nanam modal di Kepulauan Nias ini mengembangkan wisata di Nias. Terima kasih Pak, itu aja dari saya. Oke Pak Desman, terima kasih untuk komentarnya. Mari kita mulai dari kolaborasi akademisi ini Pak. Kita hari ini memang mencoba melihatnya dari sisi kita, peran kita. Makanya para ahli-ahli akademisi pariwisata ini kita undang datang Pak Meitolo, Pak Dermawan untuk berbagi kepada kita. Memang pasti banyak tugas kita. Terima kasih Pak Desman. Ada komentar dari Pak Meitolo terkait komentarnya Pak Desman? Betul Pak. Jadi maafkan kami kalau ada Bapak Ibu yang dari pemerintahan ini. Begitulah kami akademisi kalau bicara. Belak-belakan. Belak-belakan. Itulah. Jadi begitulah cara kami menyampaikan sesuatu, karena itulah berdasarkan dari hasil pengamatan, kajian, dan segala macamnya. Jadi benar sekali tadi Pak Desman telah Banua bahwa perlu ada perencanaan yang matang dan yang baik. Tentu ini juga ada hubungannya. Ini saya bacakan aja ya Pak Hulu ya, ada dari Pak Sadieli Talombanua, Pak Dr. Sadieli Talombanua. Ya. Jadi Pak Dr. Sadieli Talombanua ini kepala sekolah saya di SMK Swasta Kristen BNKP Pak. Sip. Salam hormat Pak Sadieli. Ya, bukunya sudah sampai Pak Hulu ya, terima kasih. Salah alamat sekali. Sejarahnya saya cerita sedikit. Bapak Dr. Sadieli ini pergi ke Malang, bertemu di kapal Pelni, ambil S3, saya ambil S1 di Jogja Pak. Jadi sangat jauh sekali. Pak Sadieli, ini benar Pak, ekoturism itu adalah basis yang harus ada di desa, ya, karena itu sudah rohnya Pak. Tetapi perlu ada ada generate lagi bahwa community based tourism nantinya kalau dalam pelaksanaan di desa wisata itu penting sekali. Itu yang berhubungan dengan beneficiary tadi. Siapa yang menguntungkan dan siapa yang diuntungkan? Ya masyarakat itu sendiri. Jangan sampai dalam pengembangan di desa itu semakin terpinggirkan, yang ada tadi semakin terpinggirkan. Jadi esensi yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengembangkan desa kita, kita menjual desa kita, jangan sampai kita kehilangan desa kita. Nah, dan ini tentu kita bisa menggandeng ini Pak Robinson Telambanua, mohon maaf saya langsung langsung pointed ini. Jadi bisalah ke desa wisata yang ada di Nias, lalu menampilkan ini satu terobosan juga, satu cara gitu ya, yang bisa memotong kompas Pak di dalam usaha-usaha kita mengembangkan pariwisata. Ada rencana saya memang ke Nias lagi Pak. Terima kasih. Mantap. Pak Robinson. Yobu. Oke, begitu Pak Hulu. Oke, semoga ini Pak. Terima kasih. Ya Pak Sadeli, ini senior saya nih. Waktu dia SMA saya masih SD. Udah 60 tahun ini Pak Hulu. Oh iya. Udah 60 tahun bulan 9 nanti. Pak. Tapi bisa sebentar saja. Berkomentar. 1 menit. Boleh ya? Oh, maksudnya gimana Pak? 10 menit maksudnya gimana? 1 menit aja saya bisa. 1 menit. Oke. Silakan Pak. Nggak sampai 10 menit. Gitu. Oh iya. Tapi lebih sedikit nanti kan nggak apa-apa kan? Santai aja. Monggo Pak. Monggo. Nah. Kami dengan Pak Meitolo ini juga pernah sama-sama ya. Kami di SMK BNKP dulu. Kami pernah tour di Nias ini. Ya, kami pernah tour. Itu tahun 90-an. Pada saat itu juga saya banyak mengkritis pemerintah terkait dengan pengembangan wisata yang pada saat itu lebih di eksploitasi Nias, yang memang pemodalnya kan lebih banyak mendapatkan untung daripada Nias. Kemudian tahun 2015 ya, 16 yang lalu itu kami berkumpul di satu komunitas. Kami gabung dalam komunitas Larispa. Kami pernah mendesain satu grand design pariwisata Nias. Lalu pada saat itu yang minta adalah Nias Utara. Kita sudah siapkan, ada teman kita sudah almarhum tapi masih ada draftnya sama dia. Lalu pada saat itu kita coba berikan bagaimana mendesain sebuah pariwisata yang sesuai dengan konsep Pak Meitolo, yaitu wisata desa atau desa wisata yang akhirnya nanti dikelola oleh BUMD. Di situ arahnya Pak.
Tapi sampai hari ini tidak ada respon Pak Bupati Nias Utara. Sampai hari ini. Saya memperkirakan juga teman-teman di birokrasi. Di sini saya lihat ada dari Kota Gunung Sitoli ini siapa si Fobanolo ya, ada di situ Ya, pariwisatanya. Pak Japa. Saya rasa. Persoalannya adalah memang pariwisata ini kan tidak mendapat benefit langsung kepada pemerintah. Bahkan dia harus mengeluarkan banyak duit. Nah, sehingga ketika dia mengeluarkan banyak duit, maka dia berpikir dulu, ada fee saya apa tidak dulu. Ya, saya rasa di situ. Jadi setara atau sejalan dengan Pak Desman tadi, artinya kita memberi perhatian ini sekarang pada kedua ketiga, bukan prioritas. Padahal Jokowi datang dulu, pernah mengatakan pariwisata, dan apa satu lagi ada perikanan itu yang menjadi prioritas di Nias ini. Tapi teman-teman kita di birokrasi tidak menangkap itu. Saya rasa ini, dan ini Pak Hulu, Pak Elisati ini sudah balik, kita bisa berdialog terus. Ya. Dan tentunya nanti pada sesi berikutnya Ikun akan menjangkau teman-teman yang lain. Oke. Bisa juga praktisi pariwisata dan juga mungkin teman-teman dari pariwisata. Oke, Pak. Demikian Pak Hulu dari saya. Terima kasih. Ini double hulu ini, Pak. Double hulu ini. Iya, double hulu ini. Ada Pak Hulu. Ini lagi ada di mantan apa ini? Ketua STI ada. Oke. Ya, ini baru awal. Jadi kita berharap ini ada kelanjutan khususnya di kalangan akademisi lah. Karena kalau di setara akademisi itu kadang-kadang mungkin frekuensinya sama lah. Iya. Entah pelaksanaannya ya mari kita pikirkan. Oke. Terima kasih Pak Sadieli. Oke, makasih Pak Ulu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke langsung ya Pak Fatolosa dan Eliagus dan Pak Yuterlin. Kita coba ke chat dulu. Ini dari Paskalis ada pertanyaan terkait cukup panjang. Ya, bagaimana mengatasi konsistensi soal dan fokus pada sektor ini, terutama karena banyak stakeholder yang ya belum bergerak. Bagaimana? Karena masih jalan sendiri-sendiri. Silakan Pak. Ya, ini mungkin jawaban saya gini Pak. Salah satu contohnya, ketika menyusun master plan berbasis pada Riparkap kalau di Kepulauan Nias ya, rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten, lihatlah di lampirannya Pak. Ya, ada berapa puluh, mungkin ratusan dari kabupaten saya mencermati Riparkap itu, lihatlah di lampirannya Pak. Di lampiran itu harusnya tertuju membangun jalan akses adalah Dinas PU. Siap. Karena apa? Sebelum ditetapkan Riparkap itu sudah ada diskusi publik. Kemudian membangun lampu penerangan siapa? Membersihkan sampah siapa? Itu di lampirannya harus tertera Pak. Tapi kalau sepanjang di lampiran itu tidak tertera, yaitu pasal demi pasal itu hanya menyibukkan diri kita saja Pak untuk membacanya, dan belum tentu terbaca juga karena kadang ada seratusan pasal, ada seratusan halaman, itu hanya satu Riparkap. Nah, Riparkap itu perlu direview 5 tahun sekali Pak. Kalau belum berjalan, harus direview lagi. Itu yang saya sampaikan tadi, indikatornya, evaluasinya, tahapannya sampai gimana. Dan ini penting sekali. Nah, kalau dikatakan bagaimana ukuran kinerja itu, nah dilihat saja di sektor pariwisata apa sudah terjadi apa belum. Ya, barangkali kita sebagai akademisi, ini mohon maaf ini akademisi, dilihat saja dari berbagai LPJ-nya, renstranya masing-masing dinas itu sudah terakomodir nggak itu? Saya yakin mungkin belum Pak. Gitu ya. Karena FGD-nya kemarin diskusi publiknya kan bulan yang lalu gitu. Jadi lupa tercatat. Harusnya itu tercatat, terdokumentasi, sehingga ketika bikin restra di dinas itu sudah tercatat di situ bahwa nanti Dinas Pariwisata punya program terkait dengan pembangunan ini. Oh, saya alokasikan di sini. Sehingga LPJ dan restra itu engage. Nah, kendalanya tadi inovasi, kreativitas itu sudah oke, adaptasi sudah oke, kolaborasi sudah oke, eksekusinya yang belum oke, Pak. Dan ini sering sekali seperti yang tadi Pak Dr. Sadieli sampaikan bahwa kita banyak sekali terhenti di situ, ya kan? Terhenti pada tahap kolaborasi, oke, setuju, tetapi eksekusinya mungkin
Itu yang masih menjadi PR kita. Demikian Pak Elisati. Oke, terima kasih. Ya, memang kita sudah tahu ya, tapi mari kita mulai lagi. Pak Fatolosa langsung bertanya Pak, silakan bertanya Pak ya, singkat, padat, dan to the point Pak. Terima kasih, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Hulu. Selamat Double hulu, pagi. triple hulu ini. Iya. Triple hulu. Memang kita hanya ketemu di dunia maya saja ini Pak, dan hari ini ketemu di webinar. Terima kasih. Pertama, kami dari akademisi senang dengan kegiatan webinar pagi ini, terlebih yang terlibat juga dari akademisi. Dari topik yang dibawakan oleh Pak Meitolo tadi adalah bahwa peran akademisi dalam pengembangan desa dan pariwisata di Kepulauan Nias. Tentu ini topik yang sangat menarik. Dari apa yang dipaparkan dan juga beberapa dari teman tadi, bahwa memang Nias ini sebenarnya tidak kalah dengan Bali dari sisi pariwisatanya. Malah jauh lebih bagus, hanya kita kalah di infrastruktur saja, sehingga Nias ini memang wajib kita dukung dari sisi pariwisata. Sebelumnya kami dari STI Pembangunan Nasional, memang ini Pak Meitolo sudah membuat PKPA, kita sudah pernah jadwal ketemu waktu itu, hanya sayang memang waktu yang tidak bisa pas waktu itu. Kami dari STI Pembangunan Nasional punya semangat yang sangat tinggi untuk mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata seperti ini. Terakhir bulan lalu teman-teman dari STI Pembangunan ada kegiatan pengabdian masyarakat di Tureloto, Kabupaten Nias Utara. Beberapa yang muncul memang dari dunia pariwisata ini atau agrowisata adalah pertama masalah kepemilikan, masalah perizinan dan lain sebagainya. Yang muncul adalah pemerintah membangun infrastruktur wisata tanpa ada koordinasi dengan desa. Sehingga di Tureloto itu ada satu pertanyaan masyarakat waktu itu, bagaimana kami bisa dilibatkan. Tentu artinya bahwa banyak yang harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita setuju dengan konsep desa wisata atau wisata ke desa, desa wisata. Nanti mau juga lebih diperjelas, mana sih yang lebih desa wisata atau wisata ke desa. Kalau desa wisata, Nias ini punya banyak potensi. Persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya memang harus diolah dengan baik. Ya tentu yang terlibat SDM-nya juga banyak dibutuhkan, kemudian keterlibatan pemerintah. Masyarakat kita kadang-kadang kan mental, dari sisi mental mereka masih mau melihat saja dulu. Kalau bagus ikut, kalau tidak mereka akan mencela itu semua kegiatan-kegiatan. Jadi bagi kami ini topik yang sangat menarik, bagaimana peran akademisi. Mungkin nanti lebih dipertajam ini Pak Hulu, Pak Meitolo. Peran akademisi itu seperti apa sih? Dan kami dari STI Pembangunan siap bekerja sama. Kami sudah memulai, kami juga sudah sering turun, hanya memang memformulasi itu, bagaimana caranya, pengabdiannya, bagaimana supaya dapat hibah dan lain sebagainya, di sini memang kendala. Tapi kita utamanya ya, kami dari STI Pembangunan sangat concern dan sering turun ke lapangan. Jadi artinya tindak lanjut dari kegiatan ini. Semua tadi setuju dengan kata Pak Desmante Lombanua tadi, Nias ini luar biasa. Hanya SDM-nya kita saja, infrastrukturnya, dan pemerintah juga. Ya, artinya di sini nanti peran akademisi. Tadi disampaikan Pak Hulu adalah memberikan pola pemikiran, kemudian riset dan monitoring kegiatan. Tadi dikatakan Pak Elisati masih ada kegiatan berikut. Tentu ini kami tunggu. Ya, Pak Yuterin ada di dalam grup ini juga, dia sebagai ketua PKPA kita di STI Pembangunan, luar biasa ini. Kita sambut dengan baik, akademisi siap mendukung, STI Pembangunan siap mendukung. Terima kasih. Ya, Pak Fatolosa, ini memang kita akan tindak lanjut. Ini baru awal, belum berakhir, baru mulai, baru pemanasan, belum pertandingan. Iya, betul Pak. Belum pertandingan. Ada komen dari Pak Meitolo? Ya, saya apresiasi sambutan atau pokok pikiran dari Pak Fatolosa Hulu bahwa sangat care, sangat peduli pada kepariwisataan Nias. Ini penting sekali.
Nah, kalau tadi pertanyaan bahwa bagaimana sih di mana letaknya, gitu. Nah, memang pelibatan pada pentahelix itu harusnya sudah terjadi sekarang, Pak. Ya, kadang-kadang kita mengatakan pelibatan pentahelix, tapi eksekusinya tidak. Itu sering sekali terjadi, ada di beberapa tempat. Tetapi ada juga di beberapa tempat sudah terjadi. Ya, saya misalkan tahun 2009, bagaimana penyusunan Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. Itu akademisi yang berperan, Pak. Itu Pak Dr. Andus Hendry Aji Kusworo, ya. Jadi saya kira kalau seandainya misalkan pemerintah, kabupaten, kota ya dalam menyusun master plan, pelibatan akademisi itu harusnya porsinya lebih banyak. Karena kenapa? Sejatinya akademisi itu sering meneliti. Sejatinya Salah. Iya, Pak. Jaringan kurang bagus, Pak. Ya, Pak Meitolo, testing. Sebentar, kita tunggu sebentar, Pak. Halo, Pak Meitolo. Pak Meitolo, mau mungkin di sisi saya bagaimana sempat terhenti Pak Meitolo tadi di dalam masalah jaringannya. pembangunan kepariwisataan. Pak, sedikit Demikian. Pak Ulu berdua. Ya. Perlu juga kami sampaikan, kita dari STI Pembangunan Nasional sering terlibat. Kemarin kita di Riparda Kota Gunung Sitoli, kami juga ikut terlibat. Kabupaten Nias juga kami ikut terlibat, sehingga menurut kami kegiatan ini sangat bagus untuk kita lanjutkan tanpa mengurangi peran-peran bidang dari masyarakat lainnya. Artinya karena ini fokus dengan akademisi, tentu kita juga lebih fokus ke situ. Dan ada tadi beberapa orang bapak-bapak senior, Pak Dr. Sadieli dan bapak-bapak yang lain juga tentu ini kita perlu berkolaborasi bagaimana sih mengembangkan atau meningkatkan potensi pariwisata di Kepulauan Nias. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut dulu Pak Meitolo. Ada beberapa pertanyaan, sedikit satu lagi saya bacakan ya. Karena nggak mungkin seluruhnya karena kita ada satu lagi topik. Nanti kita bisa coba tambahkan sedikit waktu. Kalau andai kata kita merasa ini dunia akademisi memang banyak pikiran dan bukan berarti tidak menghargai peran-peran lain. Dunia akademisi harus menghargai itu. Tapi kita sekarang sedang berbicara peran kita sebagai akademisi. Fokus di situ dan di situ nanti Pak Dermawan akan berbagi. Kita punya tridharma, ya. Nah, tapi sebelum mengakhiri diskusi kita ini yang menarik ini, ada sebuah pertanyaan yang tadi berkaitan dengan desa wisata dan wisata desa. Mungkin itu lebih dipilah benang merahnya. Itu pertama Pak Meitolo, supaya kawan-kawan di sini akademisi bisa lebih memahami. Kedua, emangnya desa di Nias Selatan itu belum desa wisata? Kenapa nggak diajukan saja secara formal? Monggo, dua pertanyaan penting. Baik, thank you Pak. Saya menjawab pertanyaan nomor 2 dulu. Kira-kira desa wisata di Nias Selatan itu sudah layak apa tidak? Dan kenapa tidak? Jadi, barangkali kalau kita tadi mau mencontoh, ada satu terobosan yang dibuat oleh DIY, yaitu terkait dengan, saya lihat ini, saya bacakan ini draft peraturan gubernur DIY, terkait dengan desa wisata. Satu, adalah memiliki potensi produk atau daya tarik berupa alam, budaya, dan karya kreatif yang unik dan khas. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan desa wisata itu. Ketiga, memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar seperti homestay, rumah makan, dan sebagainya. Dan kelima, didukung oleh peran serta masyarakat. Ini saya kira sudah ditetapkan ini sebagai peraturan gubernur DIY dalam menjadikan sebuah desa wisata. Penting sekali kalau misalkan kita bisa mengadopsi kriteria itu. Kira-kira
kalau di desa wisata yang kita katakan ini desa wisata sudah layak nggak memenuhi beberapa indikator. Sehingga tidak perlu latah dengan desa wisata A, B, dan C, dan sebagainya. Ini kedua, nomor 2. Pertanyaan pertama dari Pak Hulu tadi, bagaimana apakah desa wisata atau wisata ke desa? Ya, terminologi aslinya itu wisata ke desa, Pak. Ya, wisata ke desa. Makanya kenapa kita harus ke desa? Karena menenangkan jiwa kita. Ke desa beda dengan ke kota, ke mall, ke tempat keramaian, ke desa. Ya. Tetapi dengan perubahan terminologi kita di Indonesia menjadikan desa wisata. Sehingga kawan-kawan di dalam penggerak kepariwisataan itu selalu mencermati bahwa jangan sampai desa ini dijadikan kota. Itulah esensinya, Pak. Jadi desa wisata, desa yang sudah menjadi tempat wisata. Tetapi jangan sampai desa ini menjadi kota. Bukan. Kalau dia sudah menjadi kota, habis. Apakah desa itu perlu bangunan yang tinggi? Tidak. Makanya di dalam pergrup DIY di Jogja, bahwa harusnya ada homestay. Homestay itu apa? Rumah-rumah warga yang dijadikan kamar yang bisa dijual kepada tamu. Tidak perlu bangun hotel. Apalagi ada ada fasilitas yang segala macamnya gitu ya. Jadi itu ukurannya. Sehingga esensi dari berwisata ke desa itu selalu terjaga. Nah, desa sekarang, desa 10 tahun ke depan, dan desa 100 tahun ke depan, seyogianya bisa dinikmati oleh anak cucu kita sama seperti kita sekarang. Itu saja, Pak, esensinya. Kalau terminologinya desa wisata, kita sudah mengenal dan melekat di pikiran kita. Tetapi wisata ke desa itu, esensinya itu yang harus terus-menerus kita cermati. Dan jangan sampai, bukan lagi wisata ke desa, tapi wisata ke kota. Itu, Pak Fatullah Sawali. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita berpindah topik dari Pak Dermawan. Terima kasih Pak Meitolo. Kita akan lanjutkan beberapa kawan yang belum bertanya atau pertanyaan yang belum saya ungkapkan. Nanti kita lanjutkan sesudah itu kalau ada kesempatan. Jadi kita dengar dulu biar agak jeda sedikit. Pak Meitolo agak istirahat sedikit. Relax. Kita beralih sekarang ke Pak Pak Dermawan ya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Meitolo sudah berbagi untuk kita tetap standby di sini Pak, karena Bapak akan ditanyain ya, banyak pertanyaan dari Pak Yuterlin. Ingat Bapak Ibu, kita akademisi di sini itu dalam rangka baru memulai ya. Falului tanga ena etolah talau hadiazi jibaik ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya. Nah, sebelum ke Pak Dermawan, sekali lagi saya ingin sedikit memperkenalkan Pak Dermawan. Ya, ini kawan dari Bali, orang Bali, ya, orang Bali. Supaya semoga dia sudah jago Bali, bahasa Bali maksudnya. Sebentar ya Pak Dermawan, kita lanjut dulu sementara. Saya ingin memperkenalkan dulu sebentar Pak Dermawan ya. Nah, dia ya, orang Bali. Kan kabare? Baik, Pak, baik. Baik ya, Pak Dermawan. Nah, ini orang Nias asli sebenarnya, merantau aja ke Bali. Lahir di Umbu, Gide, Kabupaten Nias 1979. Ya. Latar belakangnya sebenarnya mayoritas kajian budaya ya, tapi sangat concern dengan pariwisata khususnya di Bali ya. Bapak Ibu lihat di sini. S3-nya terakhir di Udayana berkaitan dengan S3-nya kajian budaya. Sekarang dosen di program studi psikologi, mungkin maaf nih tulisannya salah, Universitas Dwiyanapura atau disingkat Undira, yang sudah ulang tahun ke-10 nih, Dies Natalis ke-10. Selamat Pak. Kemudian riset terkini ini ya, ini Bapak ini sejak 2019 sampai 2021 tetap dapat hibah pemerintah yang ratusan juta. Selamat. Itu dari Ristek BRIN ya. Begitu juga
dengan judul yang berbeda dari riset BRIN di tahun 2019. Ya, tapi sebenarnya juga hibah-hibah internal Pak Dermawan sudah peroleh baik di riset maupun di Abdimas. Abdimas yang saat ini sedang berjalan adalah Abdimas di sebuah desa wisata herbal di Desa Catur, Kabupaten Bangli. Bapak ini juga dapat hibah ratusan juta, mungkin lebih dari 200 juta. Tahun ini, tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, luar biasa. Semoga Pak Dermawan bisa memberi kita pencerahan hari ini, pengalamannya, bagaimana dia beriset, berabdi mas sebagai akademisi di dalam pengembangan desa dan pariwisata. Silakan Pak Dermawan, 20 menit Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon nanti diingatkan saya dan ditutup Zoom-nya. Oke, Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Kedengaran suara saya Pak? Terdengaran Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa hari ini. Mengapa saya katakan? Karena merasa memiliki Pulau Nias dan kami pun melalui nasihat, bimbingan dari Pak Elisati Hulu, akhirnya kami bisa bertemu atau bisa kita bertemu pada siang ini. Pak Elisati sudah bisa dilihat screen saya Pak belum? Sudah, tinggal di slideshow, Oke, sedang proses. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu, ini topiknya sekali lagi saya hanya belajar, tidak ada tujuan untuk mengajarin Bapak Ibu, tetapi saya memiliki sedikit pengalaman. Kebetulan saya tinggal di Bali sudah 20 tahun. Ya, karena tidak diizinkan pulang ke Nias kan begitu. 20 tahun dan saya sekarang dosen di Universitas Dianapura, home base-nya di program studi psikologi, karena awalnya kami memiliki psikologi pariwisata. Dan Universitas Dianapura itu sudah 1986 dibangun, universitasnya baru 10 tahun, tetapi namanya dulu adalah pelatihan pariwisata. Ya, sudah cukup lama memang. Yang salah satunya tertua di Bali. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa, ini saya sampaikan tentang kata kunci ya, bahwa kemiskinan itu tidak menghalangi orang untuk berhasil, tapi hanya kemalasan berjuanglah yang membuat orang menjadi miskin, kan begitu. Ya, saya katakan ini karena memang saya hidup atau lahir dari keluarga sederhana, atau mungkin lebih sadis bilang miskin. Betul Bapak Ibu. Orang tua saya petani dan saya baru kuliah umur 25 tahun ya. Umur 25 baru saya kuliah, itu pun karena ada belas kasihan orang. Saya tamat S1 5 tahun, S2 3 tahun, dan S3 3 tahun. Jadi keterlambatan itu saya berpacu dengan waktu. Ya. Yang berikut, nah ini tadi saya katakan saya alumni SMA Negeri 1 Gunung Sitoli waktu itu ya. Saat ini saya sebagai kabak kemahasiswaan, training dan alumni. Nah, apa peran akademisi dalam pengembangan desa dan pariwisata Bapak Ibu? Ini dua hal yang mungkin saya sedikit pisah ya. Mengapa? Supaya nanti tidak ada kesan bahwa seakan-akan pariwisata itu lebih penting dari desa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ketika kita mengembangkan desa, maka sudah pasti berdampak atau akan menghasilkan destinasi wisata, karena hal ini juga sesuai dengan program pemerintah. Nah, di sini siapa itu akademisi? Yaitu yayasan, perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Nah, ada ini pentahelik yang saya katakan tadi, ada 5, dan tentu lebih orientasi nanti diskusi kita ke akademisi saja. Nah, ini potensi-potensi kita luar biasa di Nias. Nah, hal ini yang mungkin saya berikan pandangan bahwa akademisi di Nias perlu berpacu lagi, perlu lagi semangat, karena sudah ada tanda-tanda sudah mulai semangat, tapi perlu lagi semangat. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya memang
sudah di-trainer ya, di-training oleh Kementerian Pariwisata, karena ini kolaborasi lintas kementerian dalam pembangunan desa maupun juga dalam pembangunan pariwisata ya, atau pengembangan pariwisata. Nah, ini peran akademisi Bapak Ibu. IP3. Saya berharap di sini teman-teman ada mahasiswa, ada Bapak Ibu dosen dan yayasan, dan saya lihat juga ada beberapa pemerintah dan praktisi ya, dari Pak Erwil dan ada Pak Robinson. Wah, luar biasa. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Nah, peran akademisi sekali lagi tidak boleh sendiri Bapak Ibu, harus ada teman. Ya, ini ada dua ini, bisa dosen dan bisa mahasiswa. Ya, hanya sebagai gambaran saja. Boleh laki-laki dan laki-laki, boleh juga perempuan dan laki-laki, ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu tidak akan bagus hasilnya, ya. Nah, pertama apa yang dilakukan oleh akademisi adalah identifikasi. Identifikasi itu dalam bentuk apa? Yaitu melakukan penelitian maupun pengabdian. Ya, melakukan penelitian maupun pengabdian untuk mendapatkan informasi terkait dengan desa-desa. Ini ya, kita bicara dulu desa. Saya tidak bicara dulu pariwisata. Kita mengidentifikasi dalam bentuk penelitian maupun pengabdian tentang potensi-potensi desa. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu di NIAS, artinya akademisi di NIAS, skripsi mahasiswa diarahkan enggak ke sana untuk melihat potensi yang ada di desanya. Mohon maaf saya katakan, kalau saya pengaruh dan lain sebagainya, ya perlu lihat di desa. Jangan lagi pada tataran konsep atau referensi-referensi semata, tapi ke desa. Hal ini juga sepadan atau sejalan dengan program pemerintah tentang kampus ya, kampus merdeka ya, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tesis juga disertasi. Saya katakan tadi, disertasi saya itu S3 saya ambil di NIAS, di bawah Mantaluo. Nah, ada banyak program hibah yang bisa kita dapatkan ya. Yang berikut adalah pendampingan. Dosen, mahasiswa maupun program studi diarahkan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Itu melalui pengabdian itu tadi. Ya, banyak cara sekali lagi untuk mendapatkan hal itu, mendapatkan hibah-hibah. Yang berikut adalah publikasi. Setelah kita melakukan identifikasi, penelitian maupun pengabdian, kita publikasi. Bapak Ibu mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin takut ya dipublikasikan hasil risetnya. Justru itu bagus. Dipublikasikan sebanyak-banyaknya dalam berbagai macam media. Untuk apa? Supaya kita bisa mendeteksi kalau itu plagiat nanti ada orang yang mencuri kata-kata kita. Yang kedua juga sekaligus untuk membuat sebagai dasar bagi pemerintah untuk Terputus Bapak Ibu. Tiba-tiba Pak Dermawan terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Dermawan kembali, memang dasar background kita berkumpul hari ini sebenarnya adalah karena rasa care, tapi kita melihatnya dari sisi akademisi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai bincang-bincang. Ada Pak Arianto Zega di sini, Camat Gunung Sitoli, ya, dan juga Bung Herwil dari PPKN, Pak Bung Tobias, Pak Yuterlin. Gimana kita menginisiasi kolaborasi akademisi ya untuk membantu lah ya masyarakat supaya desa wisata itu bisa terwujud atau lebih baik lagi lah. Nah, ini inisiasi-inisiasi yang akan berkelanjutan. Nanti sesudah ini Bapak Ibu dosen dan juga kawan-kawan mahasiswa, terutama yang tinggal di Gunung Sitoli, di Kepulauan Nias, nanti kami minta apakah ingin terlibat tindak lanjut ini, ya, memikirkan ide-ide atau inisiasi-inisiasi yang kita bisa lakukan dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Ya, ada pengabdian, ada riset, ya, termasuk ya, sehingga kita bisa melakukan usaha untuk membantu kemajuan pengembangan desa dan pariwisata. Halo Pak Dermawan.
Wah, jangan-jangan mati listrik, Bapak Ibu. Pak Dermawan, halo. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Dermawan, sudah bergabung Pak Dermawan? Halo? Halo? Wah, Bali jangan-jangan kena. Pak Dermawan, halo? Oke, sambil menunggu, Pak Dermawan, Pak Meitolo, tadi ada beberapa pertanyaan yang masih tertunda, Pak. Tapi mungkin sebentar aja sambil menunggu nih, Pak. Bisa ya, Pak? Sepertinya Pak Darmawan sudah saya digabung. masuk, Pak. Ya, sudah ya? Oke. Udah gabung. Tapi dia belum bisa mute, connecting audio. Oke. Silakan Pak Dermawan, lanjutkan. Oke Pak, putus. Saya lanjutkan ya. Slide-nya, Pak. Halo Pak. Slide. Oke, ya, slide. Tidak bisa Pak, jadikan saya host Pak. Oh, sorry. Memang ketika keluar tadi ya. Oke, ya. Silakan, Pak. Sudah bisa sekarang? Sudah. Thank you. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah teknologi yang kadangkala kita tidak pikirkan akan terjadi. Oke, sampai di sini tadi ya Pak ya. Sampai promosi. Belum muncul Pak di saya. Ya, identifikasi mungkin habis itu ya, pendampingan. Oke, silakan Pak. Sampai di sini tadi? Ya, baru di sini, tetapi belum ada contoh-contohnya. Oke. Ya, kita sampai di ini identifikasi tadi. Ini yang saya lakukan bersama tim ya. Saya bicara ini bukan berarti Nias tidak punya, tapi ini pengalaman. Nah, identifikasi kami datang, kami turun ke lapangan, apa saja di sana. Yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu hasil identifikasi tadi. Ini yang saya dapatkan. Kesannya memang besar sekali, tapi mohon maaf ya, bukan saya kantongin uang ini, tetapi habis di perjalanan dan habis untuk membina masyarakat. Jadi ini benar-benar saya dapat bersama tim, ada yang saya jadi ketua, ada yang saya jadi anggota. Ini pengabdian ini 3 tahun memang berturut-turut sampai sekarang sedang berjalan. Kami belikan mesin, beli TV dan lain sebagainya. Tentu memang harus punya hati untuk itu. Nah pertanyaannya kan bagaimana mendapatkan ini nanti. Saya beritahu nanti cara-caranya, bisa japri saya juga. Nah ini Bapak Ibu pendampingan yang kami lakukan, pendampingan di desa wisata. Saya katakan tadi tidak boleh sendiri-sendiri ke lapangan. Saya punya keahlian di kajian budaya. Saya tidak tahu bahasa Inggris, jujur ini. Tetapi di dalam tim kelompok saya itu ada 4 orang kami. Ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago manajemen, ada yang jago herbal. Dan kalau kita nanti tidak punya ada bagian-bagian yang kita tidak bisa, maka kita cari tenaga ahli. Nah itu yang perlu dipikirkan. Tidak boleh satu prodi saja, tidak boleh, tidak akan lolos. Saya sampaikan. Berbagai macam prodi dan berbagai macam keahlian. Nah ini produk-produk yang kami dapatkan. Nah ini Bapak Ibu. Dulu ini gersang, jadi kami tanamin herbal, kebetulan memang di sana ada historisnya ya. Ini homestay. Homestay itu rumah penduduk yang ada kamarnya tidak digunakan, bukan membuat villa, beda. Ya. Nah ini kami latih juga makanan-makanan, bagaimana menyajikan makanan. Jangan datangkan makanan dari kota. Jadi datangkan makanan di desa itu, tetapi dilatih mereka bagaimana mengemasnya. Supaya tetap terlihat baik, sehat, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kami latih. Nah ini ubi, tidak perlu kita berpikir Kentucky Fried Chicken atau macam-macam. Tetapi kita desain. Ya, ini pengharum kopi. Pengharum kopi ini kalau di Bali 30.000, 35.000 satu bungkus itu. Nah ini karya kami Bapak Ibu, ini publikasi yang saya katakan tadi. Ya, publikasi bisa nanti dicek di Google ya. Ini publikasi saya, ini buku-buku saya dan masih ada beberapa lagi yang sedang diproses ya. Yang berikut, nah ini judul artikel juga sekali lagi saya masih belajar. Nah ini perlu
jadikan sebagai, supaya nanti banyak orang yang sitasi, supaya itu menjadi acuan, oh ternyata di Nias itu ada ini toh, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, nah ini wisatawan. Ini kenyataan, bukan sekedar foto-foto saya, tidak. Nah ini peran akademisi, kebetulan kami itu sekolahnya pariwisata. Kami dengar ada tamu dari luar negeri, ya kami arahkan untuk masuk ke desa ini. Ya kita punya lobby-lobby lah, lobby-lobby dengan orang-orang tertentu, artinya pendekatan pertemanan, tidak perlu bayar. Nah, supaya diarahkan ke sana sambil promosi. Nah ini Bapak Ibu, bupatinya turun ini. Dulunya ini di desa miskin, sekarang turun dia Bapak Ibu, datang langsung. Nah ini ada TVRI, ada Metro TV, ada Bali TV, dan koran-koran. Ya, ini orang India, ini yang ada di mancanegara ini adalah ada 10 delegasi negara, sekitar 110 orang waktu itu datang ke sana. Ya, kami fasilitasi bis gitu. Kan gitu. Dapat impact-nya di saya. Nah, Bapak Ibu kami membuat paket wisata. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke ini nanti sedang proses memang ya, belum sempurna sekarang, tapi akan kami proses tahun ini terakhir. Ini kami buat paket, ada 5 paket. Jadi disuguhkan minuman herbal. Ya, ini teh Gaskara ini adalah teh daun kopi. Teh kulit kopi, teh daun kopi gitu. Jadi ternyata daun kopi itu bisa jadi teh, punya khasiat, punya antioksidan. Itu dalam, bukan saya yang teliti, tapi ada beberapa riset di sana. Nah, akademisi di sana mencari referensi-referensi itu untuk diaplikasikan ke masyarakat. Kulit kopi juga begitu. Kulit kopi itu jadi teh enak itu. Ya. Mungkin aneh bagi kita, tetapi di Bali di sini sudah dibuat. Ya. Nah, ini paket wisata. Nah, apa peran pemerintah? Nanti dibaca ini Bapak Ibu. Nah, ini peran pemerintah. Jangan lagi ragu-ragu bagaimana menggunakan dana desa untuk mengembangkan desa. Itu dulu, mengembangkan desa. Menggunakan dana desa, menggunakan dana desa untuk pengembangan desa. Ya. Sekalipun ada memang aturan untuk bisa digunakan untuk pariwisata. Ya, ada. Nah, ini dasar-dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya. Pak Kosmas sedang membuat buku panduan ya, pengembangan desa terpadu itu, di sana ada aturan-aturan. Ini Bapak Ibu kementerian yang disampaikan oleh tadi Pak Meitolo tadi, ini banyak kementerian yang untuk di sana, jadi tidak satu saja. Makanya pemerintah daerah, bupati itu harus punya, ya masa tidak punya koneksi. Tanya Menteri Perhubungan misalnya, gimana desa ini? Ada yang perlu dibantu enggak gitu. Nah ini Bapak Ibu. Saya tidak bicara di sini, nanti Bapak Ibu baca. Nah ini Desa Wisata Indonesia. Keunikannya apa? Ya. Ada berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi Pak. Oke. Ini. Nanti kita diskusi lebih banyak. Kalau ini nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Nah, ini yang disediakan oleh desa di setiap desa atau di setiap desa wisata ya, saya katakan. Nah, ini bagaimana proses ini akan berproses tidak sekaligus. Nah, bagaimana mendapatkan ini Bapak Ibu? Ini desa catur yang saya bina itu. Ketika sudah bagus desanya, inisiatif dari desa itu sendiri, masyarakat itu sendiri, maka pemerintah itu sedang melirik Bapak Ibu. Karena dana pemerintah itu kan terbatas. Dan dia mencari yang bisa langsung ada actionnya. Itu namanya politik anggaran Bapak Ibu, selain politik-politik yang lain. Nah, kalau sudah bagus desa kita, maka kementerian itu akan datang sendiri kok dengan publikasi tadi. Mereka lihat, oh di sini berkembang. Ya, itu pengalaman kami. Didatangkan bis 2, didatangkan mesin, dibuat pasar bagus kan gitu. Ya, banyak datang sendiri. Nah, ini Bapak Ibu rintisan berkembang maju mandiri ya. Nah, ini bagaimana dengan Nias ya? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Nah, ini bisa ada aturan Permen Desa untuk menggunakan dana desa. Ada aturannya, sudah bisa kok digunakan. Ya. Oke. Nah, ini yang 5 kawasan destinasi pariwisata itu menggunakan dana desa Bapak Ibu. Oh, ini berapa ini? Ya. Jadi tidak perlu ada ragu-ragu lagi kepala desa menggunakan dana desa, yang penting transparan. Tujuannya dulu untuk pengembangan desa. Ya biar tidak salah kaprah nanti masyarakat. Ya.
Nah, Bapak Ibu, ini yang ada di Bali. Sekali lagi kita tidak perlu menghilangkan pekerjaan utama kita di Nias misalnya petani, tetapi dengan destinasi wisata ini bisa menambah penghasilan. Nah, ini di Bali ya, ini benar-benar di Bali 250.000 per orang. Kita latih mereka. Ya, walaupun hanya sekedar tahu aja kok ini, ya, ngecat gitu. Dia bayar. Tentu ada paket-paket wisata tadi. Nah, ini ulek sambal ya. Mungkin bagi kita ini sudah bosan ulek-ulek sambal ya. Tapi di Bali itu laris manis itu. Kenapa? Karena orang kota belum tentu, orang asing ya, belum tentu ulek sambal ya. Nah, ini kita ajarin musik, ini juga pelestarian. Nah, ini bisa datang donasi Bapak Ibu. Tentu kita tidak mengharapkan itu, tetapi bisa mendatangkan orang, siapa tahu desa kita yang di kategori sekarang garis menjadi miskin ya. Nah, ini Bapak Ibu, tidak perlu membuat sesuatu yang baru di sini, wah sawah, cuman jalan masuk ke sana dirapiin biar enggak ada ular begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jangan dilihat bajunya, lihat sepedanya. Di Nias bisa ongkos ini disewakan sepeda Bapak Ibu. Ya, tidak perlu datangkan bis-bis besar, tidak perlu, kecuali di kota harus ada bis, tapi di desa ya, ada sepeda tua dulu itu dikemas, itu di Jogja saya lihat juga ada begitu ya. 1 menit lagi, Pak. Oke. Nah, ini juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu, ini dulu adalah desa miskin ya. Saya pikir Bapak Ibu tahu, desa Sekapuk, sekarang desa miliarder ya. Ini tempat sampah dulu ini. Yang Kubangan ini tempat sampah dulu. Sekarang menjadi tempat wisata. Ya, kepala desanya gila dia. Gagasan, ide, kreatif, langsung action ya. Nah, ini juga desa wisata Jembatan Cinta. Jadi petaninya tidak diusah digusur. Nah, ini kerjasama dengan petani ya. Didesain. Nah, ini juga desa wisata Surga Bumi Jawa Tengah ya. Saya dengar, saya belum datang ke sana tapi mau ke sana. Saya dengar justru petaninya tetap disewakan tempatnya dan disuruh petaninya tetap nanam padi. Ya, udah disewakan tempatnya, petaninya lagi disuruh tanam padi, artinya dapat 2 kali lipat petaninya begitu. Nah, ini rekomendasi saya. Setiap desa membuat perdes tentang pengelolaan kawasan desa. Coba Bapak Ibu nanti sampaikan Bapak Ibu ke akademisi, cek di sana desa-desanya, ada perdes tentang pengelolaan kawasan desa. Tidak desa wisata dulu, tapi kawasan desa. Penetapan desa wisata melalui SK Bupati. Ya, nanti ketika ada potensi baru Bupati membuat SK. Tentu ada ajuan dari desa. Ya, ada Pokdarwis, ya, digalakan itu, ada pemuda-pemudi, ada pemuda gereja, komitmen kepala daerah ya, harus ada komitmen memang, tidak hanya sekedar mengawang-awang. Nah, ini tugas-tugas akademisi mengkritisi ini. Mengkritisi dengan data tentunya, dicek di lapangan, ditanya, diwawancarai dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar kita ngomong, membuat postingan dan lain sebagainya, enggak betul. Tapi yang benar adalah kajian-kajian ilmiah. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Nanti saya share di link ya. Coba ini ada beberapa panduan, ada beberapa peraturan, dan yang kedua itu ada beberapa proposal, contoh proposal, judul-judul proposal yang bisa Bapak Ibu jadikan contoh. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya persilakan kepada Bapak Elisati Hulu. Terima kasih, ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Nah, kita memang sedikit saja pemaparannya, kemudian kita masuk ke diskusi. Banyak yang mau bertanya, ada yang langsung. Saya beri kesempatan dulu tadi Pak Yuterlin udah berapa kali raise hand. Ini Pak Yuterlin ini adalah dosen yang saat ini sudah mulailah di daerah Laheva ya. Daerah desa mana tuh Pak Yuterlin? Nanti dia bercerita. Bapak Ibu, Pak Dermawan akan memberi menyediakan 5 buku. Buku judulnya Bapak? Itu bukunya yang tadi itu Bapak Makalu Destinasi Wisata. Oke, bagi yang nanti spiritual. Oke. Nanti akan dipilihkan oleh Pak Dermawan dan Pak Meitolo. 5 itu buku akan menjadi milik Bapak Ibu. Dan terutama kalau ada mahasiswa yang bertanya. Nah, itu lebih diprioritaskan. Nah, benar. Ya.
lebih diprioritaskan dan nanti diurus. Semoga nanti alamatnya juga bisa dikirimkan ke saya. Ini dalam rangka surprise saja. Kemudian nanti juga ada link untuk sertifikat. Tadinya awalnya tidak jadi, tapi oleh karena kita bikin surprise, Pak Dermawan membuatkan kita sertifikat. Ya, Bapak Ibu, ini akan berlanjut. Terus terang, ini awal dalam komunitas akademisi, kolaborasi diaspora dan kawan-kawan akademisi di NIAS. Semoga bisa sungguh-sungguh meningkatkan pengembangan desa dan pariwisata. Pak Yuterlin, monggo Pak Yuterlin langsung. Suaranya belum muncul, Pak. Adakah Pak Yuterlin? Oh, tidak ada. Suaranya belum muncul, Pak. Oke, Gimana, silakan Pak? Pak Yuterlin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali dulu, saya berterima kasih kepada Pak Elisati yang menginisiasi atas acara webinar hari ini. Dan juga kepada narasumber kita yang hebat-hebat menurut saya. Yang pertama Bapak Dr. Meitolohulu. Pak Dr. Meitolohulu pernah kami ketemu sebelum pandemi dan bahkan pernah kami undang beliau untuk menjadi narasumber. Tetapi apa daya langsung pandemi pada saat itu, sehingga kami belum kesampaian untuk menjadi narasumber Pak Meitolonya. Begitu juga dengan Pak Dr. Dermawan Waruwu. Saya juga pernah ketemu walaupun di webinar, Pak. Saya senang sekali bisa mengikuti pemaparan dari Bapak Dr. Dermawan pada hari ini. Nah, kami melihat judul atau topik kita pada hari ini, peran akademisi dalam pengembangan desa. Jadi menurut saya ini ada dua ini, ada pengembangan desa yang memang ini secara umum dan juga ada khusus dengan pariwisata. Tentu kami berterima kasih atas inisiatif dari diaspora, akademisi diaspora NIAS yang di luar Kepulauan NIAS, yang mana punya hati untuk membantu para akademisi yang ada di Kepulauan NIAS. Dan juga kami dari akademisi yang ada di Kepulauan NIAS, tentu ini kami sambut baik. Nah, kami melihat bahwa di Kepulauan NIAS banyak potensi-potensi yang memang bisa kita kembangkan. Tetapi banyak hal yang perlu kita benahi. Kami sudah memulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional atau STEPMNAS. Tadi juga sudah diawali oleh Bapak Fatolosa Hulu sebagai mantan Ketua STIE, bahwa ada satu desa di Desa Balefadoro Tuho, di mana Balefadoro Tuho itu ada di Kecamatan Lahewa, Nias Utara, yang mana Tureloto Beach ini merupakan salah satu destinasi wisata di Terputus, tidak terdengar. Desa Oke. Balefadoro Tuho. Jadi kami dari perguruan tinggi atau akademisi dari STEPMNAS telah memulai yang namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa yang kami temukan di lapangan memang berharap agar kami para akademisi ini bisa menjadi pendamping dalam hal ini, adalah bukan hanya sekali dua kali, tetapi informasi kami sudah melakukan pengabdian masyarakat itu, yang mana sebagai topiknya adalah bagaimana
Desa Balefadorotuho ini bisa suatu hari menjadi desa wisata yang mandiri. Nah, ini nanti minta tolong kepada Bapak Ibu para akademisi diaspora bisa berharap bagaimana bisa mewujudkan ini. Mereka punya ide memang, tetapi bagaimana mewujudkan ini. Termasuk juga saya melihat salah satu kendala ke mereka memang masalah SDM. Nah, itulah kehadiran barangkali akademisi bagaimana bisa mendampingi mereka. Contoh nih saya kasih Pak, ini objek wisata Tureloto ini sebenarnya selain juga menguntungkan desa itu sendiri karena banyak juga para pelaku bisnis dalam walaupun kecil-kecil UKM, tetapi juga sebenarnya di pihak pemerintah juga itu bisa diuntungkan juga, bisa menjadi dapat PAD, ya. Tetapi karena belum dikelola dengan baik sehingga ini belum maksimal atau belum bisa menjadi PAD. Nah, contohnya pada hari saat sekarang ini kan ramai nih Pak, Idul Fitri atau libur panjang ini pasti ramai, tetapi kendaraan di sana diparkir masuk begitu saja tanpa itu ada kontribusi dalam hal untuk PAD. Nah, banyak hal yang barangkali perlu dilakukan, termasuk mereka juga meminta agar ini bisa didampingi sampai bisa menjadi namanya di desa wisata mandiri. Dan kami sudah tanda tangan MOU untuk jangka 5 tahun. Jadi itu kira-kira yang barangkali perlu kami minta dukungan dari bapak-bapak yang akademisi yang diaspora di luar Nias bisa mendukung akademisi yang ada di Kepulauan Nias. Termasuk juga bagaimana bisa mendapatkan hibah nasional. Tadi Pak Dermawan yang begitu banyak tadi memaparkan tentang hibah-hibah yang dapat dari pemerintah. Jadi itu kira-kira dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Dan satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan, kita kan sekarang kalau kita membangun suatu desa wisata, nah yang mana desa itu sudah ada potensi objek wisatanya seperti Balefadorotuho, di mana di situ ada objek wisata yang beach yang memang menarik, tetapi bisa memberikan nanti tips-tips kepada kami bagaimana juga dengan desa biasa dijadikan sebagai desa wisata atau rural tourism atau pariwisata pedesaan. Jadi itu barangkali yang menjadi pertanyaan dari sini. Demikian Pak, terima kasih Pak narasumber dan juga. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya begini Pak, saya tidak mau berpikir dan saya berharap teman-teman di akademisi, mahasiswa dan siapapun sekarang tidak berpikir siapa yang salah dan siapa benar. Yang pertama dilakukan adalah tugas kita sebagai akademisi apa? Itu tadi saya katakan identifikasi. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak bilang tadi adalah unik, di sana unik dan di sana banyak daya tarik dan lain sebagainya. Pertanyaannya apakah sudah ada karya-karya atau bukti otentik dipublikasikan terkait dengan keunikan itu? Perlu dulu itu. Kenapa? Dasar itulah yang dijadikan pijakan-pijakan nanti oleh orang-orang, baik itu pemerintah maupun orang-orang tertentu. Saya punya strategi sekarang ke mahasiswa saya, Pak. Kebetulan saya mengajar psikologi perubahan sosial dan beberapa mata kuliah lain. Saya suruh mereka untuk mencari potensi desanya masing-masing, membuat tugas. Pasti saya paksa dia. Saya tidak mau tahu saya tidak mau terima desa lain, tapi desamu sendiri. Masa kamu tidak tahu masalah ada di desamu? Ada pasti banyak masalah. Nah, hasil itu nanti bisa menjadi bagian-bagian untuk kebijakan pemerintah dan itu menjadi referensi bagi orang lain, baik itu pengusaha juga untuk menanamkan modalnya. Saya percaya keunikan Nias itu luar biasa, tetapi kurangnya di sana mengidentifikasi apa saja sih keunikannya. Hanya sekedar kita lihat.
Makanya saya melakukan disertasi saya, penelitian saya di Bamataluo, S3 saya itu topiknya di sana. Hegemoni dan kontra hegemoni dalam pengembangan desa Bamataluo. Saya tahu di sana ada masalah. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengembangkan desa itu menjadi mandiri. Harus mulai dulu dari rintisan, Bapak. Saya percaya sekarang mungkin ada pemerintah sedang membuat itu desa wisata ya, atau sedang mengajukan sebagai desa wisata ke provinsi atau ke bupati, saya tidak tahu. Tetapi harus dulu dibuat dulu rintisan. Apa saja potensi di sana dikembangkan, dibenahi. Setelah itu nanti ada berkembang, selanjutnya maju, dan terakhir itu mandiri, ya. Nah, berikut adalah saya yakin memang ada beberapa kekurangan, misalnya sarana transportasi dan lain sebagainya. Jangan dulu kita berpikir itu, kita dulu berpikir yang ada di lapangan, dan akademisi berperan di sana mengekspos dalam artian kajian ilmiah. Saya tidak tahu ada misalnya prodi manajemen misalnya. Prodi manajemen atau pendidikan ekonomi melakukan riset bagaimana peningkatan ekonomi di desa sana kalau sananya potensi desanya dikembangkan. Nah itu Pak, apa kelemahan selama ini, apa kelebihan? Nah SWOT, analisis SWOT itu ya, kekuatan, kelemahan dan lain sebagainya. Demikian Pak, singkatnya begitu. Tapi nanti saya bisa, kita kolaborasi, saya nanti untuk dapatkan contoh-contoh yang tadi ya, proposal, saya nanti siap Pak mengajarkan, saya kirim proposal yang sudah pernah saya ajukan, saya kirim, itu tadi saya udah kirim juga panduan-panduan dan judul-judul. Kita sekarang ATM saja, nggak usah berpikir yang susah-susah. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati berarti kita melihat contoh judul itu, kita sesuaikan dengan konteks di daerah kita masing-masing. Tinggal mainkan saja kata-kata kunci. Kenapa kata kunci? Sekarang kan teknologi dan pandemi dan sekarang peningkatan ekonomi. Ya, harus kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah juga. Ya, saya pernah enggak lolos? Iya, pernah. Tapi maksud saya harus kita sesuaikan kebijakan pemerintah. Jangan kita pakai pola-pola konsep yang lama. Kita pakai konsep yang baru dengan sistem yang baru. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Dermawan, Pak Yuterlin. Maaf, Pak Yuterlin. Untuk detailnya, bukankah kita akan ketemu lagi? Nah, ya jadi kita akan bahas detail-detail, ya, termasuk Pak Dermawan tadi mau bantu sampai jadi, gitu ya. Nah, jadi Bung Herwil juga mau bercerita sebenarnya problem-problem nanti saja ditunda kawan-kawan, ya Bapak Ibu, karena ini baru awal, ya baru awal kolaborasi akademisi diaspora maupun di Kepulauan Nias. Tapi ide-idenya sudah mulai ditangkap. Ya, Bapak Ibu, sekarang jam 11:02. Saya harus minta izin ke Pak Meitolo dan Pak Dermawan, apakah bisa lanjut sedikit atau gimana Pak Meitolo? Takutnya Pak Meitolo ini orang sibuk, ya, nasional butuhnya, negara kita butuh dia. Jadi, apakah bolehkah Pak Dermawan dan Pak Meitolo sekitar 30 menit lagi? 30 menit lagi? Boleh, bisa. Mohon maaf Pak, saya siap 1 jam lagi. To the point saja pertanyaannya apa sehingga. Oke, ya 1 jam lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, para akademisi yang di Kepulauan Nias ini baru awal. Nggak usah dibongkar semua, nggak usah, nanti aja. Karena itu juga nggak mampu diselesaikan sekarang. Ya, ya. Nanti penasaran Bapak Ibu berkaitan dengan nyata, ya situasi nyata. Kiranya mari kita saling nanti diskusi di saat lain. Ya mungkin kita perlu adakan workshop lagi via Zoom, ya lewat entah 2-3 jam. Mumpung Zoom kita sekarang sudah musiman, ya artinya sudah biasa. Ya Bapak Ibu, jadi jangan dihabis-habisin sekarang. Kalau ada keluhan-keluhan, tapi ada mungkin satu hal yang mungkin perlu kita tahu. Nanti sebelum Pak Robinsor untuk bicara langsung. Ada pertanyaan dari Bu Esther, entah Pak Dermawan nanti mau jawab atau Pak Meitolo. Bagaimana mengkoneksikan akademisi dengan pemerintah ini? Kok seringkali tidak klop, terutama di Nias Pak. Kalau pemerintah seringkali lihatnya UGM lah, akademisi UGM lah, akademisi ITB lah, akademisi Nias mah, waduh. Ya kira-kira itu contoh berlebihannya. Lebay, Pak. Lebay istilah anak muda sekarang. Kira-kira siapa yang menjawab? Pak Dermawan dulu atau Pak Meitolo?
Monggo. Silakan Pak Darmawan. Pak Darmawan. Ya, terima kasih. Oke Bapak, saya pikir beberapa kali pertemuan yang saya ikuti, baik yang di daerah lain maupun di NIAS juga masalah itu salah satu masalah yang perlu kita pikirkan bersama. Namun oke, jangan kita berlama-lama di situ, karena di desa saya yang saya bina juga pasti ada masalah ya, ada yang tidak sama pikirannya ada. Tapi konsepnya adalah, caranya adalah harus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mohon maaf, di belakang saya ini adalah sawah di Jatilui. Jatilui. Bapak Ibu pikirkan ini udah menjadi UNESCO warisan budaya dunia ya, warisan dunia ini ya. Tidak ada, hanya sawah saja. Memang ada subaknya di situ. Nah, maksud saya adalah apakah terus diteliti ini? Iya, setiap tahun, setiap saat diteliti. Bahkan desa saya itu ada 6 judul masuk pendanaan hibah tahun ini. Ya, tahun ini. Nah, maksudnya saya adalah kerjakan dulu, kita punya tugas sebagai akademisi. Nah, terkait dengan bagaimana koneksi, bagaimana menjembatani pemerintah dengan akademisi, yang saya lakukan ini begini caranya, Pak. Ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah menjembatannya melalui hibah. Ya, melalui hibah. Itu secara tidak langsung. Yang kedua, secara langsung adalah ketika sudah berkembang desa itu sudah ada benih-benih berkembang, maka saya percaya pemerintah itu melirik, Pak. Dan dia tidak segan-segan untuk memberikan dana, baik itu perbankan maupun pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini pengalaman kami. Ya, mengapa? Karena dananya di pemerintah itu kecil. Nah, oleh sebab itu siapa yang punya wilayah yang memang bisa dipertanggungjawabkan, oh ini sudah kita bantu dan hasilnya. Memang itu politiknya ya, itu politik. Begitu kira-kira Pak, kita lakukan tugas kita. Nggak usah kita lama-lama untuk terus menyalahkan orang lain, tapi bagian kita lakukan saja. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan jeripaya kita itu. Demikian. Oke, Pak Darmawan. Jadi lakukan saja dulu tugas kita sebagai akademisi ya. Tridamar perguruan tinggi. Abdi Mas. Betul. Riset. Yes. Ya, lewat skripsi, tesis dan bla bla bla. Monggo Pak Meitolo. Ya, terima kasih. Ini Bu Esther ini Bu senior ini. Ini sangat berpengalaman. Bu Esther Talambanua, terima kasih. Jadi mungkin karena ini di akademisi, saya kira kita bisa berteori sedikit lah. Memang di dalam kolaborasi itu Arsten 69 itu dia katakan bahwa ada 9 step of partisipasi. Ada partisipasi semu gitu. Ada partisipasi sedang-sedang saja gitu ya. Dibilang sih partisipasi, tapi ternyata hanya semu gitu ya. Ada di dalam rapat tapi tidak ada di dalam pelaksanaan. Nah, ini tentu kalau kita merujuk pada David Bohm 48, dia menulis bahwa dia tidak suka dengan kata diskusi sebenarnya, dia lebih suka dialog. Dialog itu tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang memimpin, sehingga semua berjalan seperti kita sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng di angkringan kalau di Jogja begitu ya. Jadi tentu kolaborasi ini sangat penting Ibu. Ini penelitian disertasi saya juga, dan sangat-sangat saya melihat bahwa jangankan di tempat lain, di Yogyakarta yang kita katakan ya selevel dengan Bali, bahwa partisipasi kolaboratif itu ternyata tidak sempurna. Sehingga saya mengatakan di situ bahwa industri pariwisata juga harus sadar wisata. Pemerintah juga harus sadar wisata ternyata. Dan masyarakat itu, makanya saya katakan Mas Darwis, masyarakat itu harus sadar wisata. Jadi tentu dengan pola-pola ini, ya kolaborasi ini harus dimaknai dengan eksekusi tadi. Jadi tidak hanya pada tahap perencanaan saja, tapi pada tahap pelaksanaan. Kemudian saya tadi menyambung Pak Yoterlin, bagaimana membuat desa itu menjadi wisata desa wisata mandiri. Oke ya. Jadi salah satu Pak indikatornya itu adalah sekarang dengan bergesernya Pak Aye, Pak Arif Yahya ke Pak Wisnu, dari kuantitas sudah ke kualitas sekarang Pak. Ya, jadi quality dari kunjungan wisatawan. Orang datang 1 orang tapi dia spend a lot Pak. Nggak usah datang 1000 orang tapi ngeluarnya cuma 100 rupiah. Apa sih sama Pak Darmawan itu nggak berlaku mungkin gitu ya.
Jadi satu orang datang tapi ngeluarinnya 100 juta gitu loh. Karena dia bisa menginap di homestay, dia bisa beli produk lokal, dia bisa makan pisang goreng, dia bisa belajar menanam pisang dan segala macam. Dan kedua adalah ada diversifikasi produk, Pak. Ini yang tadi dipaparkan oleh Pak Dermawan. Produk apa aja yang ada di desa itu? Apakah ada pisang? Saya pernah waktu saya di kapal pesiar di Costa Rica, ada satu paket yang menarik Pak di Costa Rica, yaitu bagaimana cara menanam pisang. Kalau dijual ke saya nggak laku. Pisang itu dari kecil saya udah lihat, gitu. Bosan saya. Tapi itu laku banget, Pak. Nah, kemudian adalah amenitas wisata yang ada itu berkembang. Amenitas apa? Ada homestay. Kalau sekarang ada rumah Bapak yang ada di desa tadi mana Troloto, lalu disewakan 1 kamar. Kalau hanya 1 orang kan nggak cukup, Pak. Mungkin ada beberapa warga. Sehingga pemerataan itu penting. Dan itulah prinsip kolaborasi, Pak. Saya dapat untung, Bapak juga dapat untung. Untungnya sama-sama. Nah, dengan Pak Sandiaga Uno sekarang, Pak, kita punya 3 prinsip, yaitu geber, ya, gercep, dan gaspol. Ya kan? Gerak cepat, ya, gerak bersama, dan gaspol. Ya, tetap semangat. Demikian, Pak. Thank you. Pak Meitolo dan Pak Dermawan, dari tadi Pak Robinson ya minta ngomong katanya. Ngomong atau bertanya, Pak? Masih ada kau? Mana nih Pak Robinson? Bisa ya, ada. Dihidupkan, Pak. Dihidupkan sebentar. Di mana dia nih? Ya, saya sudah masuk. Halo. Oh, oke. Bisa dihidupkan, Pak. Oke, sudah. Saya Ya, sudah. tapi nggak kelihatan wajahnya, Pak. Masa? Iya. Oh iya. Nah, tidak gelap. Apakah Pak Meitolo melihatnya? Gelap. Pak Gelap Robinson juga. lagi ini Pak berpetualang di ujung Danau Di Toba. dunia gelap. Silakan, Pak. Dengan Pak Jeroni yang baru dimodif itu, Pak. Ya. Langsung saja, Pak. Oke. Sekarang monggo. udah belum? Udah Sudah, kelihatan belum? sekarang sudah. Oh, udah ya. Oke. Ya. Ya, Yahobu semuanya. Yahobu, Pak. Katanya ini saya luar biasa sekali karena sebenarnya saya jarang sekali mau ikut webinar, tapi waktu saya baca judulnya, Bang, peran akademisi, wah ini bobotnya pasti luar biasa nih, gitu kan. Terus narasumbernya ini luar biasa juga rupanya. 2 orang Nias yang ternyata logatnya udah beda, yang satu kejawaan, yang satu Bali. Dermawan itu. Saya udah pernah ketemu sama beliau. Aduh, ini lucu, keren ini. Orang-orang yang hebat, yang pengabdiannya sudah luar biasa, rupanya terbawa juga sama daerahnya gitu ya, hebat. Saya karena saya lebih senang disebut tadi ya, saya petualang gitu, saya keliling Indonesia, keliling dunia, udah lihat semua gitu. Nah, satu yang sangat-sangat menjadi beban buat saya udah 2 kali ke Nias, bikin peliputan di Nias. Ini saya mau datang lagi yang ketiga. Yang ketiga ini yang rada berat nih sebenarnya, gitu. Karena 2 kali ini saya merasa kedatangan saya meliput Nias, meliput kampung kita, sia-sia, Bang. Mohon izin saya harus bilang itu, gitu ya. Karena begini, memang secara tempatnya, pulaunya kita itu pulau kecil pula lagi di luar ini ya, Sumatera. Terus udah begitu, itu kalau saya nggak salah terakhir saya ke sana, Nias itu daerah yang paling miskin di Sumatera Utara, gitu. Saya nggak tahu data-data dari abang-abang sekalian. Mohon izin juga, saya kebiasaan manggilnya abang dan mbak gitu, ibu, bapak, mohon izin. Silakan, biar milenial. Iya, oke. Nah, dari kunjungan saya yang 2 kali ke Nias, terus terang saya tidak melihat satu perubahan yang signifikan. Ya, memang waktunya sedikit juga, tapi dari secara keseluruhan, saya persingkat aja, bahwa masyarakat Nias, kalau alamnya itu udah nggak usah ditanya lagi, indah sekali. Yang paling penting mungkin ya untuk PR akademisi sekarang ini adalah bagaimana mengupgrade,
mental masyarakatnya kita, gitu. Orang Nias, gitu. Mohon izin saya sampaikan, waktu saya datang ke Nias, bawa orang Rusia, waktu saya peliputan penjelajahan saya ke Nias yang pertama itu, waktu saya peliputan pertama, saya bawa orang Rusia yang bahkan dia nggak pernah tahu Nias, kata Nias itu dia nggak tahu, dia Google Nias, dia tanya di Google, baru dia tahu, oh itu Nias, aku mau diajak Robinson Journey ke Nias, dia datang ke Nias, dan waktu di Nias, 2 kali Pak, waktu kami penjelajahan mau meliput keindahan Nias, 2 kalinya di siang bolong jam 1, ya itu jam produksi, jam produktif, kami dicegat sama orang Nias yang lagi mabok dengan tuak Nias yang disuling, yang dibanggakan oleh orang-orang Nias itu gitu. Ini saya nangis di sana. Kamera saya sedang roll. Saya sedang bawa orang Rusia yang dia itu belum pernah ke Nias dan saya dengan bangga ceritakan bahwa ini kampung gua dan lu harus lihat. Orang Rusia itu lihat sendiri di depan kami semua, di depan kamera, bagaimana orang Nias yang mabok. Waktu itu kita mau lompat batu malah di Hilimondrege. Itu kejadian. Pak, Ibu, mental masyarakat kita. Gitu. Yang perlu ditiru dari orang Bali adalah bagaimana mental mereka menerima wisatawan. Bagaimana orang Bali waktu dia sembahyang, dia taruh dupanya di tempat dia sembahyangnya, ada turis di sebelahnya, dia motret-motret, dia tetap senyum, dan bahkan turis dia kasih bunga lah, atau dia kasih padi, beras di keningnya sebagai bagian dari ritualnya mereka. Itu terjadi di Bali dan orang Bali bisa terima itu. Orang Nias enggak, masih jauh. Nah, jadi itu satu titipan dari saya sebagai, katakanlah saya sebagai orang asing yang datang ke kampung dan melihat itu gitu. Satu, mental orang Nias yang harus dibangun. Yang kedua, bahasa Inggris, Pak. Jadi masyarakat kita ajarkan mereka, jangan gini, bule kalau dia lewat gitu, terus sering kali disapa, "Hello Mister, how are you Mister? What is your name Mister? Are you married Mister?" Mereka tanya itu dan mereka itu bikin moodnya hilang. Yang ngomong itu ke saya itu banyak sekali bule yang bilang, gue paling gak suka waktu gue jalan di kampung di tempat ini, gue ditanyanya kayak begitu bro, gitu loh. Nah, ini PR-nya kita semua, upgrade mereka. Saya setuju sekali dengan Pak Metolo dan Bang Dermawan tadi katakan wisata ke desa, kemudian nggak perlu bangun hotel yang mewah. Bule itu senang sekali kalau dia diizinkan tinggal di rumah penduduk dan dia bisa merasakan, dia bisa menikmati bagaimana masyarakat di desa itu hidup, gitu. Bagaimana kesehari-hariannya mereka. Nah, jadi menurut saya itu dulu homestay kah atau desa yang apa yang ada di sana itu dimanfaatkan. Nggak usah pikirkan dana untuk pembangunan ini dan itu nanti bertahap gitu. Buat mereka betah dulu, buat mereka nyaman dulu. Pertama mentalnya, yang kedua bahasanya. Itu titipan dari saya ke Bapak Abang sekalian, akademisi. Terima kasih. Yahobu. Yahobu Pak Robinson. Sebelum ke Pak Meitolo dan Pak Dermawan dulu ya, karena Pak Dermawan ini prodi psikologi. Nah, jadi saya pikir ada cakupannya. Nah, kita mohon diarahkan kepada peran kita sebagai akademisi. Ya, dalam hal ini kita nggak usah salahan pemerintah, gereja, nggak usah dulu. Apa peran kita akademisi? Apakah kita sudah berkiprah atau belum? Ya, fokus. Monggo Pak Dermawan, komennya. Oke Pak, izin. Terima kasih Pak Robinson untuk masukan tadi pengalaman itu. Begini Bapak Ibu, kalau di Bali walaupun sudah terkenal tetapi perlu namanya edukasi yang dilakukan oleh akademisi. Masih banyak juga, masih ada masyarakat yang memang melakukan tindakan-tindakan yang memang kurang baik ya, walaupun tidak seperti sefatal yang di Nias ya. Kalau di Bali orang mabuk ya dia diam saja, tidak mengganggu orang begitu.
Nah, yang dilakukan oleh akademisi atau kami, kampus kami itu betul-betul konsen untuk itu. Jadi melatih masyarakat, misalnya bagaimana menyapa tamu, ya, karena itu di desa cukup jauh dari kota Denpasar sekitar 2 jam. Dan di atas bukit ya, makanya di sana itu dingin, daerah dingin. Jadi kami ajar mereka bagaimana menyapa tamu. Nah, di Desa Catru yang saya bina itu ada 28 kamar homestay. 28 kamar berarti ada beberapa rumah. Ya, sekitar ada 8 rumah. Jadi 28 kamar. Nah, kami latih mereka bagaimana menyapa tamu, bagaimana mempersilakan tamu, bagaimana memberikan makanan kepada tamu. Ya, itu saya pikir harus kita tanamkan di luar berpikir pariwisata dulu. Karena manusia pada dasarnya harus ramah kepada orang. Itu dalam sisi psikologi sosial. Harus ramah kepada orang tanpa dia melihat latar belakang apapun. Nanti muaranya ke pariwisata, yaitu dampak positif. Tapi ramah menyapa orang. Nah, perlu misalnya nanti akademisi yang di NIAS, mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang terhormat, melalui mahasiswa-mahasiswa kita itu dilatih mereka di kampus, diajarin bagaimana menegur orang, menyapa orang, ya, selain daripada hasil-hasil riset tadi, hasil pengabdian maupun penelitian begitu. Harus terus dilakukan secara kontinu. Demikian, Pak. Oke, Pak Meitolo. Ya, ini sangat diapresiasi kisah-kisah nyata ini, Pak Robinson, dan mungkin banyak rekan-rekan kita juga yang mengalami hal demikian. Tetapi apa yang saya mau sampaikan adalah peran akademisi tadi dipointed oleh Pak Elisati bahwa kita melihat gap-nya itu. Jadi kalau seandainya turis datang, ya, kalau selama ini kita kenal tahun 2012 itu ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sekarang sudah ada di beberapa tempat. Jadi kalau Pak Robinson ketemu dan ketua Pokdarwisnya, pasti welcome, Pak. Masalahnya Bapak ketemu dengan masyarakatnya. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa perlu kita turunkan levelnya ke Mas Darwis sekarang, masyarakat sadar wisata. Pelatihan selama ini ada di Pokdarwis, Pak. Dan itu yang sering terjadi. Waktu saya ke Toba minggu yang lalu, mereka mengaku ya bahwa mereka sudah sering dilatih, Pak. Yang datang lu lagi gitu kan. Ya kan? Aku nggak pernah kayak gitu, Pak. Jadi masyarakat Mas Darwis itu harus diturunkan levelnya, Pak. Ini juga saya kira peran akademisi kita perlu bukan mengkritis tapi menulis ini atau memberikan satu argumen-argumen kita bahwa terjadi di sini ada gap ya antara penerimaan masyarakat, adaptasi masyarakat terhadap tamu gitu. Dalam perspektif apa? Ada di NIAS, ada di mana dan segala macam. Sehingga pelatihan-pelatihan program-program yang ada itu nanti ke depan tidak hanya melulu pada kelompok saja, tapi kepada individu. Soalnya kita ketemu, kalau berjalan itu ketemu kepada individu, Pak. Saya paham betul, Pak. Dan bahkan ketika cerita-cerita ini kita datang ke suatu tempat, harus ditemani oleh banyak orang. Kenapa kalau kita berjalan dari Jogja ke Surabaya tidak perlu ditemani orang? Mau jalan jam 1 malam tidak apa-apa. Ya kan? Tapi kenapa kalau kita jalan dari NIAS keliling Pulau Nias harus ditemani oleh saudara kita laki-laki gitu. Kenapa gitu ya? Ini menjadi menjadi PR kita bersama. Nah, gap-gap ini peran akademisi ya perlu melihat ya lokusnya sehingga bisa masuk dan bisa ditangkap oleh para pengambil keputusan. Saya kira kalau misalkan tadi kisah-kisah nyata ini, saya kira kita tidak bisa mengatakan tidak, itu memang terjadi dan saya katakan bahwa tourism itu adalah proses. Tourism itu tidak pernah berakhir, tapi proses yang selalu dan setiap saat kita update. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Elisati, saya tambahkan itu tips. Ini tips ya yang dilakukan di desa. Pertama itu buat peraturan desa oleh kepala desa, dicatur, dibuat peraturan desa, tidak ada hubungannya dengan pariwisata ini, tetapi bagaimana mengatur masyarakat desa itu. Misalnya membuang sampah tidak boleh sembarangan, apa hukumannya? Ada sanksi sosialnya, dipanggil dia. Ada aturannya. Yang kedua itu bagaimana kalau dia melakukan berkelahi di masyarakat. Antara masyarakat maupun di luar itu dihukum, Pak. Ya, ini perlu teman-teman akademisi dan dosen dan mahasiswa itu mendampingi masyarakat untuk membuat draft tentang perdes, Pak. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan malu, kritisi saja mereka atau memberikan bantuan. Karena saya lihat kepala desa kita di sana mungkin saja ada yang pendidikannya bagus, ada juga yang mungkin tidak
baik ya, kurang ya pengetahuan ya itu. Nah, jadi bisa mendampingi di sana membuat draft perdes. Yang berikut adalah tentu saja ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di sini, dan ini aturan desa. Kepala desanya sendiri yang berperan membagi secara bergilir. Di desa itu ada 4 banjar, yang di 4 banjar itu kalau nggak salah ya 4 dusun atau apa ya. 4 banjar, 4 dusun. Nah, bergilir Pak, tidak hanya lu itu lagi. Nah, jadi dibagi diganti. Kalau hari ini minggu ini si A, minggu depan si B dari dusun A. Ya gantian terus sampai nanti memang ini belum maksimal tetapi sudah dilakukan seperti itu. Digilir sehingga semua individu-individu itu memiliki pengetahuan. Tentu yang Pordarwis yang disampaikan oleh Pak Metolo tadi betul itu. Harus ada Pordarwis melalui perdes tadi dan lain sebagainya. Oke Pak Darmawan, terima kasih Pak Robinson. Ini memberi semacam beban jadinya ya. Kawan-kawan akademisi jangan jadi beban ini. Ini bukan kita yang dihantam. Bukan. Satu lagi Bang. Kita hanya berpikir tentang tugas kita aja. Syukur-syukur bisa membantu. Ya. Gitu, Satu lagi Pak. Bang. Oke, silakan Pak Robin. Ya, Habis ini Pak Herwi ya. Bang Darmawan ini Bali itu udah maju, udah hebat Bang. Pindahlah ke Nias, 3 bulan aja, 6 bulan aja Bang. Nggak usah lama-lama. Dalam rangka ini Pak Robinson, dalam rangka pindah ke Nias dia. Mantap. Satu lagi yang saya titip juga mungkin. Masyarakat itu diedukasi juga untuk mengoptimalkan sosial media, karena itu penting sekali. Itu sangat bagus sekali promosi lewat sosial media. Itu promosi yang tanpa batas, itu bisa menjangkau ke seluruh dunia gitu. Itu mungkin ada baiknya juga disampaikan ke masyarakat kita. Makasih. Oke. Ya, itu mungkin tambahannya. Oke, terima kasih Pak Robinson. Sekarang Pak Herwil, pertanyaan atau penjelasan Pak Herwin? Sedikit masukan aja Bang. Ya. Terima kasih, salam kenal buat kita semua. Maaf Bang Metolo Ulu, kawan-kawan, sedikit terlambat tadi pada masuk episode terakhir sesi pertama baru saya bisa masuk. Sedikit-sedikit saya mau menyampaikan Bang, ini saya sangat apresiasi kawan-kawan akademisi ini sudah sangat luar biasa dan akan berkontribusi untuk pariwisata Kepulauan Nias. Kita sedikit harus bedakan apanya desa wisata dan wisata desa, walaupun tadi sudah narasumber disampaikan, desa wisata itu sebenarnya memiliki banyak potensi, dan potensi itu yang real nyata, artinya tidak dibuat-buat dan memang harus diinisiasi. Sekali lagi poinnya adalah diinisiasi oleh masyarakat setempat. Kalau ini baru diinisiasi oleh kita, diinisiasi oleh pemerintah, banyak sekali desa wisata yang hancur, Pak. Artinya yang tidak jalan, tidak bisa menjadi berkembang, maju, bahkan mandiri. Hanya sampai pada saat rintisan saja, hanya sampai pada saat dibentuk saja. Jadi kita tentunya tidak akan menginginkan seperti itu. Ya, kita ingin partisipasi secara kolaborasi pentahelix ini dapat betul-betul nyata sebenarnya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi dengan pertemuan ini. Apa yang disampaikan tadi Bang Robinson Journey ya, Robinson Telembatnua, itu sangat real ya. Gimana saya sih ngajak kawan-kawan akademisi ya. Ini sebenarnya ini kerja berat. Karena pernah saya menyampaikan dulu mengenai bisnis latah, mengenai budaya, bukan adat ya, budaya emali. Nah, banyak masyarakat kita tidak mau dikritik. Banyak masyarakat kita tidak mau menerima masukan terhadap dirinya sendiri, Bang. Jadi akhirnya kita terlena dan terbiasa dengan hal itu. Ya, bukan masalah tuaknya yang salah. Di Bali juga ada arak Bali ya. Ya, di tempat lain juga banyak ya, karena itu udah jadi satu kebudayaan. Namun itu tidak jadi masalah karena seperti yang kata Pak Dr. Darmawan, desa itu memiliki perdes dan itu cukup sebenarnya. Hanya saja perdes di rata-rata di Kepulauan Nias ini tidak dijalankan benar-benar saklek gitu loh. Tempo hari saya pernah bincang beberapa kadis-kadis pariwisata di penggerak pariwisata secara langsung. Ada namanya satu desa di mana itu desanya sebagai cagar budaya megalitikum. Di sana ada juru kunci.
juru kunci penjaga itu, penjaga batu-batu semula seperti itu. Nah, di sana dia merasa kerepotan, bahkan pada saat saya menjadi narasumber saat itu, saat talk show seperti itu, mereka saling berbantahan antara kepala desa dengan juru kunci. Ini sering terjadi. Kenapa? Juru kunci menyalahkan kepala desa menyalahkan juru kunci. Kenapa? Banyak masyarakat, contoh ya, menjemur pakaian di batu tersebut. Ya, juru kunci merasa kewalahan. Pak, harusnya janganlah menjemur, itu tamu datang. Ini pakaian, itu pakaian, mohon maaf, bukan pakaian hanya baju, celana, dalemannya juga ada gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal kalau kita membawa tamu ke sana. Nah, belum lagi ditambah tadi dengan yang sampaikan Bang Robinson dengan mabuk-mabukan itu. Artinya, Bang, ini tidak hanya terkena dengan Abang, saya kebetulan saya sebagai Biro Perjalanan Wisata, guide, sangat sering masukan seperti ini. Terkadang saya mau menyampaikan kepada pemerintah, terkadang tidak menjadi perhatian utama, karena itu sangat kecil. Jadi mungkin inilah biarlah Pok Darwis seperti yang disampaikan tadi Bung Maitolo Hulu sebagai narasumber. Sebenarnya ini kewajiban kita tiap desa, tiap kecamatan, ini masyarakat sadar wisata ini punya peran andil. Maka sebenarnya ya kembali lagi akademisi ini sangat-sangat penting Bang Maitolo. Sangat-sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa masuk dan ini berkolaborasi. Mohon maaf, kemarin kita bincang-bincang juga. Kalau bisa peran pemerintah, kita jangan salah menyalahi. Apa yang menjadi target mereka ke depan. Contoh misalnya, kalau misalnya zaman Soeharto dulu ada Repelita. Ya, ada beberapa acuan yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Kalau bisa, kita itu searah dengan pemerintah. Di situ peran kita menjadi pentahelix. Contoh misalnya, tahun ini desa wisata sudah dibentuk di 5 desa di Kabupaten Nias Barat. Bila di sana ada akademisi, mohon bantuan desa wisata yang sudah dibentuk itu menjadi utama yang menjadi riset atau penelitian kita, sehingga apa yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa berhasil, minimal jadi berkembang atau maju, belum lagi mandiri. Jadi tadi Pak Juteri menyampaikan bisa mencapai mandiri. Izin di sini ada Pak Dermawan, ada Bung Maitolo. Ya, untuk menjadi berkembang aja gitu begitu sulit, Pak. Boro-boro menjadi mandiri. Mohon maaf ya, mandiri itu sama seperti Desa Catu ya, Pak ya. Sudah bisa tidak melibatkan lagi orang lain dari pihak luar, investor, tapi mereka sudah mendapat PAD oleh usaha di sana. Jadi itu sangat sulit. Belum lagi dengan karakter tipikal orang-orang kita di Nias. Saya bukan menyalahkan kita orang Nias. Jangan salah, di Danau Toba, di Parapat, itu begitu banyak desa wisata dibentuk dan semuanya bubar. Kita tidak mau pengalaman itu kembali masuk ke Nias. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini secara detail mengenai desa wisata ini kembali diterangkan oleh Pak Dr. Dermawan Waru, Dr. Maitolo Hulu, secara teknis desa wisata itu seperti apa, sehingga pemerintah pun tidak asal membentuk desa wisata tanpa memiliki multidimensi potensial. Jangan hanya pantai, jadi juga desa wisata. Ingat, desa wisata bukan wisata desa. Wisata desa yang secara kebetulan itu di desanya ada tempat wisata sehingga dikunjungi wisatawan. Itu wisata desa. Tapi desa wisata itu adalah banyak ya potensi, baik dari pertanian, perkebunan, kegiatan masyarakat, atraksi di dalamnya ada. Itu dinamakan desa wisata. Mungkin sedikit itu saja yang boleh saya sampaikan, Bang Elisati. Oke, Semoga ini dapat berkelanjutan ke depannya. Oke, kita tangkap dulu Pak Dermawan karena ini pastikan itu Pak Herwil nanti tentu jadi narsum untuk menggali banyak hal di lapangan. Ya, thank you. Ada tadi ibu sudah memang Ibu Esther, tapi tidak langsung. Tapi ada Ibu Eta Mesra Zega ini katanya dia Ibu Eta Mesra katanya pariwisata juga, maaf, backgroundnya pariwisata. Silakan kita beri giliran dulu sebelum kita berakhir nih. Ini udah 11.34 Bapak Ibu. Eta Mesra, silakan. Belum terdengar, Bu. Halo. Halo. Ya, silakan komen atau
Kalau bisa to the point. Belum terdengar? Silakan. Ya, oke. Udah bisa didengar ya, Pak? Sudah. Oke, ya. Langsung ya, to the point. Oke, ya karena waktunya mungkin sangat sedikit ya. Ya. Jadi, saya mau memperkenalkan diri dulu bahwa saya itu alumni dari STP Riau. Dan sekarang saya sedang bekerja di Gili Trawangan, Lombok. Nah, jadi karena COVID, saya udah pulang ke Nias selama 6 bulan yang lalu. Nah, jadi saya antusias banget untuk ikut di sini karena saya sudah konsultasi ke Dinas Pariwisata tentang pengembangan pariwisata di Nias Utara. Nah, jadi saya melihat memang benar seperti yang Bapak moderator dan narasumber katakan bahwa Nias Utara memang memiliki potensi yang bagus, namun pengelolaannya sangat-sangat kurang, bahkan sangat minim. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita supaya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya misalnya Dinas Pariwisata. Karena kemarin saya pernah ke sana dan mengutarakan beberapa hal. Maksudnya saya memberikan saran-saran dan mereka mengatakan untuk saat ini ya memang karena COVID. Nah, jadi dana itu tidak ada untuk pengembangan pariwisata di sana. Namun saya sendiri yang background-nya sebagai pariwisata, bahwa saya melihat itu sebenarnya nggak memerlukan banyak anggaran, tapi mungkin pertama kita buat gimana sih masyarakat setempat itu bisa. Oke, putus-putus, Mbak Ibu Eta. Tapi Halo? kita sudah menangkap maksud pertanyaan. Karena tadi sudah dijawab tadi persoalan kolaborasi pemerintah. Nah, sekarang faktanya di Nias Utara karena pandemi maka ada sedikit tidak ada respon. Nah, ini gimana saran Bapak Meitolo dan Pak Dermawan langsung terhadap kepada Ibu Mesra ini nih. Langsung nih sebagai jadi udah mentok dengan pemerintah, terus gimana dengan Bu Mesra sendiri? Apa yang mau dia lakukan? Kira-kira begitu ya. Silakan Pak Dermawan secara pribadi. Oh, tidak terdengar suaranya. Halo? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, termasuk Pak Erwil juga dan Ibu Eta. Masalah di Bapak Mataluo khususnya pernah menjadi bahan riset saya juga. Itu tadi perlu memang kolaborasi dan tentunya ini inisiatif dari masyarakat. Saya tahu sedikit persoalan kenapa begitu dijemur pakaian dan lain sebagainya. Karena tidak merasa memiliki. Saya tahu, saya sudah wawancara beberapa orang itu. Dan ada di buku saya, ada di disertasi saya. Yang berikut, bagaimana caranya ke depan, tentu saja pemerintah memang lepas tangan, karena itu kepemilikan. Tidak ada memang hak pemerintah untuk mengatur masyarakat itu, betul. Ya, tidak ada hak, karena masyarakat tidak berpikir tentang pariwisata, dia berpikir tentang bagaimana dia hidup dan nyaman sesuai dengan keinginannya. Sekarang akademisi punya tugas, ya ini saya katakan punya tugas, punya kewajiban, termasuk saya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, melalui mahasiswa, kebetulan misalnya ada mahasiswa yang berasal dari desa itu, misalnya Bapak Mataluo, yang dari desa itu, dari rumah itu mereka kuliah, nah itu diberikan edukasi kepada orang tuanya, sehingga 1, 2 orang, 3, sampai seterusnya nanti lama-lama akan belajar. Yang berikut untuk Ibu Eta, begini Bu, pemerintah memang sekali lagi dananya terbatas dan punya regulasi, ya tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Bukan saya membela pemerintah dalam konteks ini. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah semua masyarakat berperan aktif. Saya ingat waktu saya ke Padang bulan Maret. Kebetulan saya melakukan penelitian dan tanggal 27 nanti saya ke Papua. Begini, masyarakat itu kebetulan dia punya lahan kosong, dan dia memiliki konsep tentang budaya Padang, Minangkabau, tentang silat dan lain sebagainya.
ya dia buatlah di situ pondok-pondok, dia enggak pakai dananya sendiri. Sehingga ketika orang masuk juga dikutip sendiri. Ya, lama-kelamaan datanglah Kemenpar di sana, datanglah Dinas Pariwisata, datanglah pemerintah yang lain. Nah, artinya kita mulai dari dana kita sendiri. Kalau di Bali, nah ini ceritanya di Bali ya. Di Bali itu tidak selamanya mengharapkan pemerintah. Oke? Tetapi dari kelompok masyarakat. Dari beberapa orang pemuda di situ mengumpulkan uangnya sendiri atau uang dari orang tua, dia kumpulkan dana dan dibuatlah sebuah komunitas pariwisata, sehingga hasilnya dibagi. Tentu tidak bisa mengembalikan hasil dalam 1 tahun, bisa 2 tahun. Oke. Nah, yang berikut tentang desa wisata dan wisata desa tadi. Desa wisata itu betul-betul memang orang itu menikmati keindahan atau tinggal di situ beberapa saat. Semua tersedia, ya. Tidak dalam 1 jam dia pindah lagi. Kalau dia pindah 1 jam pindah satu tempat, itu wisata desa atau wisata pedesaan. Ya, tidak menetap di situ. Tetapi kalau menetap itu dari mandi sampai dia di situ beratraksi, dia trekking dan lain sebagainya di desa itu mungkin lebih dikatakan desa wisata. Selain daripada regulasi, sudah ada regulasi, ada kebijakan daripada bupati, ada SK bahwa ini desa wisata. Tadi saya kasih contoh ya. Tolong nanti bisa Bapak Ibu meniru contoh itu dan banyak juga referensi yang lain. Nah, di Nias ini terakhir, di Nias Bapak Ibu, nah ini mungkin yang perlu kita ubah. Baba Matalo itu sudah dikenal di seluruh dunia, oke? Tapi saya lihat air terjun yang di mana itu di Nias Utara mungkin tidak begitu terkenal. Nah, sekarang bagaimana membuat paket? Nah, ini nanti kerjanya Pak Herwil ini, membuat paket yang Baba Matalonya lebih menonjol karena udah mudah dikenal. Tetapi di paket itu ada nanti ke air terjun ABC, ada ke desa ABC dan jangan kita terlalu egois menonjolkan yang tidak menonjol. Menonjolkan yang tidak menonjol. Kenapa? Butuh proses, butuh waktu, butuh dana untuk promosi. Lebih baik yang sudah terkenal itu tinggal kita nebeng di belakangnya. Sama dengan di Bali. Nebeng ya Pak ya? Nebeng, betul. Dan nggak usah malu nebeng. Nggak usah malu. Itu namanya kolaborasi yang aktif dan kreatif. Terima kasih Pak. Betul loh. Kalau ada Pak, komen Ya, untuk memperkuat Bu Mesra nih. Singkat saja Pak, tadi Pak Dermawan sudah menjelaskan dengan baik dan Pak Herwil jadi ada tanggapan-tanggapan. Jadi begini, memang skema-skema dalam pengembangan pariwisata ini terus bergulir Pak. Kalau dari awalnya itu top down, sekarang kita mencoba dari bottom up. Nah, kadang-kadang skema itu tidak terjadi juga, tapi kita coba hybrid. Ya kan? Kalau dari atas ke bawah tidak terjadi, dari bawah ke atas kurang optimal, lalu kita ketemulah di tengah-tengah. Kalau misalkan Pak Elisati sekarang ada di Nias Selatan, saya ada di Nias Utara, kita ketemulah di Gunung Stoli gitu sambil ngopi gitu Pak. Sama di tempatnya Pak Herwil lah di Heidi Cafe gitu. Boleh, saya undang. Nanti ya, di Heidi nanti kita bisa undang Pak Robinson, soalnya sponsor-sponsor di mobilnya Pak Jero, Pak Robinson ini banyak banget Pak gitu ya. Bahkan lupa beliau ini gitu ya. Jadi ini kolaborasi ini yang saya maksud sangat penting. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu patah semangat. Saya katakan tadi bahwa tourism itu masih proses. Gitu. Mungkin yang terjadi di Bali, yang terjadi di Nias, case-nya juga bisa berbeda. Sehingga copy and paste tidak selamanya bisa terjadi. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Meito. Kita bisa lanjutkan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin sudah kelaparan kali ya. Iya. Sudah 11.43, di Bali sudah 12.43. Bapak Ibu, mohon maaf ya, terutama para praktisi, para dinas ya, pemerintah dan juga para akademisi. Hanya ini yang mau saya ceritakan sedikit berkaitan dengan rencana. Jadi ini baru awal ya, ini saya agak potong sedikit mempercepat. Nah, nanti kita mari lanjutkan dalam konteks kolaborasi akademisi. Ini saya tentu akan terus meminta Pak Meitolo dan Pak Dermawan bisa membantu kita ya
memikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kami tidak tahu, dan mungkin Pak Darmawan juga nggak tahu. Tetapi kawan-kawan di akademisi di sana mungkin lebih tahu daripada kami. Kira-kira begitu Pak Meitolo dan Pak Darmawan. Ya, asumsinya begitu. Ya, jadi kawan-kawan akademisi di sana mungkin sudah banyak tahu dan juga para praktisi. Jadi Bapak Ibu, ini planning atau rencana kita berikutnya dari sisi komunitas akademisi ini. Sesungguhnya ini tidak menjamin atau bukan sesuatu yang pasti jadi, tetapi ini inisiasi-inisiasi. Siapa tahu boleh atau desa dan pariwisata di Kepulauan Nias bisa lebih baik. Itu kira-kira rencana Bapak Ibu. Tentu ini kami berharap ya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa bisa masih ikut serta, khususnya yang ada di Nias ya. Dan kawan-kawan dosen yang diaspora boleh juga ikut berbagian, dan para praktisi di luar Nias mungkin juga bisa berbuat sesuatu. Kita tidak tahu bagaimana skemanya di masa yang akan datang. Tetapi apa yang kita mulai hari ini, sebenarnya kita menunjukkan rasa awareness yang sudah luar biasa. Ya, udah sering kali lah kita mengeluh gini. Tetapi kalau kita tidak berbuat sesuatu karya nyata, ya begitu-begitu saja. Kita tidak menyalahkan pemerintah, dan bahkan mungkin kalau sebagai kaum akademisi, mungkin kita tidak menunggu pemerintah. Biasanya begitu. Ya, kita jalan aja sendiri, asal masyarakatnya mau. Ya, kalau masyarakatnya nggak mau juga ya nggak bisa. Ya, tapi untuk itu pun perlu pendekatan-pendekatan. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan diskusikan dalam kelompok kita selanjutnya, para akademisi, diaspora, maupun di Nias. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita udahin ini karena udah 11.46, lebih 1 jam. Kita akan teruskan next time, saat-saat mungkin waktu yang ditentukan, dalam bentuk diskusi saja, atau mungkin dalam bentuk workshop untuk membuat sesuatu yang mungkin Pak Darmawan nanti bisa bantu, atau Pak Meitolo, atau ada di sini praktisi pariwisata, Pak Manahati, Pak Sadieli, ya. Jadi semoga ini berkelanjutan. Sekali lagi, terima kasih Pak Darmawan, Pak Meitolo atas kesediaannya berbagi kepada kita. Bung Herwil yang sudah mensupport kita, Pak Manahati senior kami, ya juga praktisi pariwisata di Jogja tinggalnya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami tidak sebut. Oh, ini masih ada Pak Fatolosa, Pak Yuterlin, terima kasih. Pak Tobias dari Stienia Selatan, terima kasih Pak Wae dari Pak Robinson masih bertahan, ya. Semoga masih terus memberi masukan ya kepada kita. Pak Tausige dari UN Jogja, thank you sudah bergabung. Semoga ini bisa diteruskan pada hal-hal nyata, ya. Jadi tidak kece-kece, ya, tidak kece-kece saja, ya, pada hal nyata. Elisati. Oke, Pak Darmawan, closing Ini, statement. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Jangan alergi untuk kita bertemu di webinar ini, ya. Karena kita mengubah konsep webinar, jangan hanya sekedar bicara, tetapi kami mau mendengar dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lebih tahu dari kami. Benar. Kondisinya berbeda dengan wilayah kami. Yep. Tetapi konsep-konsep atau cara mengembangkannya minimal kami sedikit tahu, sedikit ya, tidak banyak tahu, karena terus belajar. Yang berikut adalah karena bulan Mei atau bulan Juni akan ada pengajuan proposal ya hibah pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar. Ya, dikejar. Mohon Bapak Ibu, saya siap membantu sesuai dengan proposal yang ada dari saya. Saya kasih contoh nanti, kontak saya itu nomor HP saya tadi, 24 jam 356 hari per tahun. Jadi bisa dikomunikasikan saja. Termasuk juga mahasiswa kita. Ada program hibah 1 minggu lagi kayaknya itu di-share ya. Wira Desa. Nah, itu Bapak Ibu dosen mengarahkan mahasiswanya karena itu memang untuk organisasi mahasiswa. 40 juta per judul. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya organisasi mahasiswa 15 ya, unit kegiatan, ya bisa mengajukan 15 judul. Masalah menang itu urusan belakangan, ajukan dulu. Ya, demikian, mohon maaf kalau saya belak-belakan karena saya memang suka menjual kata-kata.
Tapi Karena itu disertai bagian dari bukti. akademisi. Terima kasih. Disertai bukti tapi Pak ya. Tuhan Pak berkati. Meitolo, closing statement kurang 1 menit. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Elisati sudah mengkoordinir acara yang sangat inovatif ini, ya. Dan tentu para Bapak Ibu senior semua, kita ini saling berbagi ya untuk bisa menemukan skema yang terbaik. Saya mencintai NIAS, tentu kita semua juga mencintai NIAS. Saya bangga menjadi orang NIAS dan saya siap berkontribusi untuk NIAS. Thank you. Terima kasih. Semua karena cinta. Amin. Ya, itu memang dasar kami. Beberapa kawan karena cinta NIAS. Amin. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita sebelum kita berubar, kita berfoto bolehkah? Boleh, Sebelum kita berubah. Berubah menjadi Bar maksudnya. Aduh, berfoto dulu lah. Bung Herwin bisa ambil juga sebagian, mana tahu nanti saya gagal, Pak. Bisa videonya dibuka, Bapak Ibu, Ibu Darmawati Harefa, terima kasih sudah bergabung, Bu. Waduh, senang sekali, kaget juga join Ibu Darmawati. Oke. Nah, saya sambil persiapan, saya mau iniin juga, Bang. Itu durian mentah NIAS itu juga bagus loh, Bang, untuk diangkat. Untuk ini ya, salah satu untuk daya jadi tarik objek. itu. Iya. Ya, durian itu tinggal dikemas aja. Cuma orang NIAS itu yang kayak begitu, orang lain nggak ada. Orang bilang orang NIAS durian mentah ini makan. Iya. Atau durian busuk. Durian matang dibilang busuk sama dia. Oke, saya siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. Sebentar, saya simpan dulu yang sudah ada. Sekali lagi, Bapak Ibu. Tampilan terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya capture. Saya simpan. Satu lagi, Bang. Oke, lagu saya lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 dengan wajah cerah untuk NIAS. Oke. Thank you banget. Kita akan lanjutkan next pertemuan. Ya. Silakan ikuti link kami yang di situ, Pak, Bapak Ibu. Terutama untuk akademisi, karena untuk khusus akademisi memang kita akan lanjut. Ya, seperti kata Pak Fatolosa tadi dan Pak Desmond Nazara juga dan Pak Yuterlin, Pak Tobias dari Stienise, kita akan lanjut. Tetapi para praktisi akan menjadi sumber-sumber, narasumber yang memberi kami mungkin banyak kekayaan, banyak pelajaran. Semoga ini Tuhan memberkati inisiatif ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu next meeting. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Meitolo, Pak Tolosa, Pak Lius, Pak Akan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tosige. Terima kasih. Yahobu, Pak. Yahobu. Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Pak Camat, Pak Arianto, kita lanjut diskusinya. Pak Robinson, terima kasih. Pak Robinson, terima kasih. Pak Yuterlin. Ya, terima kasih. Ibu Darmawati. Sama-sama nama saya Bu dan Ibu ya. Iya, kami orang Gide loh Pak Barubu. Sama berarti Ibu tetangga Bu. Kita tetangga ini. Betul Bu. Saudara sama Deborah.